kita harus kejar ya target kita sampai akhir bulan ini ya. Kapanpun. Benar. Setiap bulan, setiap minggu kita kejar target. Betul sekali ya. Kita mulai aja ya. Kita mulai M2 hari ini. Kita mulai dengan pengumuman dulu. Apa sih yang kita maukan? Benar. Biasa. Oke teman-teman, kita mulai dari pengumuman ya. Kita mulai dulu dari apa sih yang ingin kita capai ya. Dan apa ada apa itu trip-trip yang menarik, benar sekali ya. Kita betul. Kan, ya. Jadi kita punya 2 trip ya, dari Prudential dan juga dari agency. Benar. Kita mulai dari ini dulu ya, Sapphire Club dulu ya. Yes, kita dari Sapphire Club ya. Labuan Bajo. Betul sekali teman-teman. Ya hanya 168 juta. Dan kita kejar hingga 30 November. Betul sekali teman-teman. Jadi kita perpanjang. Betul. Jadi sampai November ya. Harapan kita bisa pergi semua ini, Bro Andri ya. Kita berharap kita semua pergi bareng, Bro. Benar sekali. Bahkan yang menarik bagi kita teman-teman ya yang mencapai mid-year promosi AAD, itu sudah pasti bisa dapat ke Labuan Bajo. Nah, teman-teman itu Labuan Bajo ya. Kita juga ada yang berikutnya Royal Club itu ke Kapadokia Turki teman-teman ya. Cukup dengan total API 268 sampai 30 November juga Ko Andri ya. Harapan kita pergi banyak-banyak ya. Rame-rame ya. Kita pergi rame-rame seperti kapan hari kita. Betul sekali, menarik sekali ya. Banget itu, seru banget. Jadi ayo teman-teman dikejar ya teman-teman ya. Kita ramaikan untuk trip dari kantor kita itu. Itu dari agensi kita. Benar. Dan kita juga ada trip yang dari Prudential, which is jadi ada satu kita Premier Club. Benar. Jadi ke Bangkok, Thailand. Hanya dengan 480 juta API. Nah, ini menariknya. Tapi untuk pencapaiannya kita bisa capai sampai 31 Desember ya teman-teman. Bahkan dan berikutnya ada yang jauh lebih bagus lagi Ko Andri. Kita ada Star Club ya. Star Clubnya tahun ini kita ke New York, Amerika ya. Dengan juga kita bisa 31 Desember teman-teman ya. Dan kita punya Presiden Club ke Miami. Benar sekali. Ini Miami. Ini benar-benar destinasi yang luar biasa sih sebenarnya dari Prudential. Benar, pasti bagus sekali nih ya. Betul sekali. So guys, dikejar ya. Kita punya 2 kontes agency dan Prudential, which is kalau misalnya kita menang dua-duanya, kita bisa pergi ke 2 tempat tersebut. Betul sekali ya. Betul. Jadi teman-teman nggak sia-sia ya. Jadi semangat yang kita kejar hari ini itu pasti ada harga yang akan dibayarnya ya hasilnya ya. Betul. Dan kemudian bro, sebenarnya agensi punya trip ini itu nggak susah-susah amat karena buktinya sudah ada yang capai. Betul sekali. Nah teman-teman ini salah satu bukti bahwa untuk pencapaian trip ini itu tidak sulit teman-teman ya. Bahkan ada teman kita yang sudah 2-3 bulan lalu sudah capai. Betul. Ya. Kita lihat ya ini ya. Nah ini salah satunya ya. Ini yang sudah pasti. Ya, betul ya. Achiever kita adalah Sapphire Club Labuan Bajo, ada Ko Heri Santoso. Dengan total apinya 249. Ini kok hari ini sudah capai 2-3 bulan yang lalu ya. Betul, dari awal-awal banget dia sudah capai. Berarti ini achievable bro. Betul, jadi bisa dikejar ya teman-teman. Apalagi sampai November. Nah apalagi kita perpanjang sampai November. Benar sekali. Nah teman-teman untuk kok hari ini kan sudah pasti achieve ya. Betul. Tapi ada juga teman-teman yang kurang-kurang sedikit. Betul, jadi kita ada candidate juga sebenarnya. Betul sekali, mungkin bulan-bulan ini bisa tertutupi. Harusnya, karena kan kita lihat nih teman-teman siapa nih yang kurang-kurang sedikit ini ya. Iya, ada Ko Aprianto. Benar sekali. Terus ya. Kemudian ada Dr. Lisa, ada Sky Delphi, ada Yonatan dan Harley. Jadi sebenarnya mereka itu API mereka dari kemarin-kemarin sudah mendekati semua. Betul sekali ya. Jadi teman-teman ini sayang sekali kalau nggak capek ya. Sayang banget. Kalau bisa ya bulan-bulan ini sudah ditutupin bisa capai ya. Harusnya bisa capai itu tuh bulan ini kan. Oke ya. Jadi teman-teman di sini nanti untuk ke Labuan Bajo dan Sapphire Club ini teman-teman ya, itu memang ada perhitungan API-nya Ko Andre. Jadi untuk produk tradisional itu kita dihitung sendiri, betul. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti bisa tanya ke leader masing-masing ya. Betul sekali. Itu dan detailnya. Kemudian sebenarnya untuk kedua ini bro, sebenarnya ini kan karena diperpanjang, berarti kesempatan-kesempatan yang lain untuk naik pun juga bisa cepat. Betul sekali. Masih ada kemungkinan. Benar. Jadi teman-teman yang mungkin hari ini API-nya masih 0, mungkin masih berjuang, nggak usah khawatir, masih banyak kesempatan. Betul. Ya, makanya ini salah satu kesempatan biar kita pergi bareng-bareng rame ya. Betul bro. Ya, Labuan Bajo bro. Kita seru sekali ya. Kebayang nggak pergi ke Labuan Bajo sendiri gitu? Iya kan. Terus ngapain dong di sana? Bener sekali ya. Dan kita mungkin sudah sering kali ya putar videonya kebersamaan kita waktu ke Bali kemarin ya. Luar biasa. Dengan acara-acara yang spesial terus juga wah pokoknya happy lah ya. Yes. Ya kita lanjut Son. Kita lanjut pengumuman berikutnya ya bro ya. Benar sekali.
Nah, kita punya New Agent Activation Campaign. Jadi sekarang ada episode yang kedua. Benar sekali ya. Jadi yang kedua ini ya pokoknya setiap agen jualan ya, agen yang dihitung baru itu dari 1 Oktober ya. Sampai dengan 30. Benar sekali. Jadi terdaftar 1 Oktober hingga 30 Juni. Jadi setiap jualan itu akan dapat bonus tambahan bro. Ya. Bonus betul. ini bukan dalam komisi, tambahan benar-benar tambahan. Jadi tambahan betul bonus sekali. dalam bentuk duit yang akan ditransferkan ke rekening dari si agent. Benar sekali. Di luar komisi. Dan itu kalau pencapaiannya ya maksimum itu total hadiahnya bisa 2.050.000 ya. Ini luar biasa banget ini. Jadi mesti diingat syarat tambahannya apa aja bro. Nanti kalau untuk detailnya lebih lengkap itu memang harus ditanya ke leader masing-masing ya. Oke, berarti kita kembali ke leader masing-masing ya. Jadi agent activation biar leadernya yang ya. jelaskan ya. Oke, kita lanjut Son. Nah untuk agen lama juga nggak ketinggalan bro. Dapat bonus juga ya. Jadi agen lama ini juga diberikan bonus teman-teman. Bahkan hadiahnya bisa lebih besar kalau maksimum bisa sampai 4,6. Betul, tapi jadi, perlu diingat bro, sorry bro, aku potong. Untuk 2 kontes tadi itu sampai dengan 30 Juni loh. Iya benar. Jadi masih ada beberapa hari waktu lagi untuk mencapai kontes ini. Jadi yuk, ayo segera dikejar ya. Dikejar aja, udah apalagi tinggal 3 hari kan. Tapi sikat aja. Masih ada waktu, ada waktu. Benar, jadi, masih ada waktu banget. Ayo dikejar ya. Jadi mulai besok atau mulai hari ini ya masih kesempatan masih panjang. Betul, karena dia minimal net API-nya itu hanya 25 juta dan minimal 2 net polish. Benar sekali. Sangat bisa dicapai banget. Buktinya agentnya aku aja udah 32 juta. Nah makanya tuh. Ya ayo dikejar teman-teman. Sudah banyak buktinya yang sudah capai ya. Jadi total maksimum API itu hadiahnya itu sampai 4,6 juta ya. Betul. Nanti untuk lebih detailnya memang harus tanya leader masing-masing ya. Masing-masing ya untuk detail gimana kontes ini berjalan, oke? Ya, teman-teman ini yang luar biasanya dari Prudential ini nggak mau ketinggalan ya. Setiap produk kita itu ada hadiah, ada ekstra komisi kembali ya. Jadi kita dari ekstra komisi PCB 88, terus kemudian ya, ada Prowarisan sama Prucinta itu ditambah 10%. Berarti duit-duit toh Iya, isinya, bro. bener sekali. Jadi luar biasa, bro. Uang semua ya. Jadi ditambah 10% untuk yang bayar tahunan. Betul. Ya. Jadi dan juga untuk Prucerah bro, tambahan bro. Itu juga tambah 5% juga tuh. Iya, Prucerah juga nggak mau ketinggalan ya. Benar. Jadi ditambah 5%. Benar. Jadi produk-produk tradisional semua ada tambahan komisi antara 10% atau 5% khusus Prucerah. Nah, bahkan kalau untuk Prucerah ya, itu malah teman-teman untuk nasabahnya itu masih ada bonusnya juga, dapat ekstra penarikan 4 kali sama cashback premi. Wah, luar biasa banget ya, bro produk ini. Jadi bro, ayo teman-teman, ini Prucerah ini juga salah satu produk yang luar biasa untuk pendidikan anak-anak ya. Betul, dan ada ekstra manfaat bener kayak tadi sebutin ya tadi ya. Luar biasa itu ya. Jadi ya ayo teman-teman yang semangat kita mulai aktivitas yang lebih giat lagi ya teman-teman. Yes. Nah teman-teman ada kabar gembira juga teman-teman. Bagi para agen trustee yang bisa capai 50 juta API, itu nanti akan di coaching langsung di dalam grup calon AAD trustee. Betul. Dan di mentoringnya nggak main-main, nggak luar biasa banget ini. Di mentoringnya langsung dengan Pak Wibisono Citro. Betul. Dari Wibisono Citro. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, ayo kalau yang sudah capai 50 juta API, baik agen-agen di bawahnya, kasih tahu leadernya biar langsung dimasukkan grup. Ya. Dalam grup, betul. Benar jadi memang ini sudah proven ya. Jadi kita punya KPM owner ini adalah seorang istilah pebisnis yang sudah menjalani Prudential dari 18 tahun yang lalu. Jadi sudah nggak usah disangsikan lagi ya. Dan ini tahun 19 bro, tahunnya bro. Sudah begitu banyak leader-leader yang lahir dari tangan Pak Wibisono Citro ini ya teman-teman. Dan bagusnya bro, untuk mencapai ini sebenarnya kita tuh support sistem kita sangat bagus. Benar sekali. Di agensi kita sudah banyak banget support sistem yang kita bantu. Betul sekali. Nanti kita bacakan apa sih yang support sistem yang dilakukan oleh agensi kita ya. Ya, diantaranya salah satunya adalah kelas-kelas production. Benar dan sekali. Juga handling objection bro. Betul. Jadi kita hampir setiap hari ada kelas ini. Memang setiap hari bro. Tapi kita mulai dari Selasa karena dulu kan Senin ya. Yes. Karena kita M2 sekarang malam ya. Jadi dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada kelas semua teman-teman. Nah dan ini PIC-nya juga leader-leader yang bagus yang sudah mereka punya pengalaman masing-masing. Sudah punya pengalaman kan, semua ya di bidangnya ya. Dan apapun dari bidangnya mereka yang mereka ajarkan, yang mereka akan berikan training, itu tuh kayak di hospital. Benar sekali. Jadi lebih detail nantinya ya kalau di kelas kayak gini ya. Nah teman-teman ini kelasnya ini dimulainya jam 7.30. Betul, Jangan lupa ya. Malam, kita mulai aja bacakan dari
hari tanggal 28 itu ada kelas hospital dengan Dr. William Sindu ya yang jadi nanti mengajarnya ya. Hospital ya pasti dokter kan. Benar sekali. Kan luar biasanya gitu. Jadi teman-teman agen mungkin mau tanya detail cara klaim atau apa kendala di lapangan juga boleh ditanya di kelas ini ya. Betul. Dan untuk hari berikutnya kita ada critical illness ya. Betul. Di tanggal 29 itu dengan Koryo Aris Graha ya. Koryo ini pengalamannya dia untuk pengalaman dari awal, dia naik jadi AA, dia waktu itu naik dari UM agen ya. dari agent naik UM hingga sekarang ke posisi AAD. Itu memang dia jagonya di critical illness, bro. Jadi produk yang dijualnya juga banyak critical illness ya. Betul. Ya mungkin mendalami sekali untuk CI ya. Yes, jadi makanya teman-teman bagi agent-agent ataupun leader yang merasa dirinya perlu untuk review, benar. Silakan ikut kelas ini. Dan kita benar-benar support sistem kita gratis semua ini kelas ini. Betul sekali teman-teman. Jadi ini gratis ya. Tapi teman-teman juga perlu diingatkan kembali untuk menghargai PIC. Betul. Jadi kalau di dalam kelas ya harap pakai baju yang sopan dan video on teman-teman ya. Kasihan untuk para agennya benar. Kadang-kadang leader-leader ini kan bukan istilahnya mereka mendedikasi dirinya mereka untuk memberikan training kepada kita. Ya kita menghargai mereka juga. Betul. Jadi gitu lebih interaktif ya teman-teman. Nah untuk hari berikutnya kita ada live cover ya teman-teman ya. Januar juga. Dengan Ko Yanuar Santoso ya tanggal 30 Juni. Jamnya sama dan jadi teman-teman diingatkan ini enggak hanya khusus agen ya. Betul. Leader lama mungkin agen-agen enggak aktif. Ayo enggak apa-apa masuk kelas ini ya. Ya jadi ada beberapa agen yang mungkin merasa dirinya sudah tidak update tentang produk. Benar sekali. Ikut di kelas ini. Karena produk ini kan banyak yang baru-baru juga ya. Tradisional ada inovasi baru ya. Betul. Jadi ayo kita belajar sama-sama ya. Nah di hari berikutnya. Ini ada Koko Ganta. Ada saya sendiri yang ngajar ya. Jadi di kelas HO itu saya ngajar ya. Juga jamnya sama di tanggal 1 Juli teman-teman. Ya. Tapi ini banyak testimoni loh bro tentang kamu bro. Banyak yang bilang katanya ikut kelasnya kamu tuh menyenangkan. Kenapa? Karena kamu handling objection ini bagus banget. Jadi apa ya bahasanya nggak semua leader atau nggak semua agent itu memiliki handling objection seperti kamu. Saya rasa semua orang pasti punya kelebihan masing-masing gitu. ya. Enggak punya sesuatu sama kamu tuh beda satu. Kelebihan lucu aja. Kelebihannya masing-masing karena gini ya, kita di dalam kelas ini sebenarnya bukan kita mendikte mengajar ya, tapi kita lebih condong ke sharing ya. Betul, sharing. Karena setiap agen itu punya kelebihan masing-masing dan case yang berbeda-beda ya di lapangan. Masing-masing. Karena nasabahnya juga banyak pikiran ya. Nasabah itu kan berbeda-beda. Nasabahnya dari kalangan yang berbeda, kelas yang berbeda, pendidikan berbeda. Jadi ayo kita ramekan kelas ya. Kita sharing bareng-bareng, maju bareng-bareng, kaya bareng-bareng di sini ya. Oke, next kita berikutnya Son. Oke, kemudian ada leader mid-year review ya. Berarti sekali. Ini untuk leader, kelas leader. Jadi hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 jam 11 WIB sampai dengan jam 12 ya, sampai dengan jam 16 apa 18 bro? Jam 8, ini jam 16 lah ya, 16 ya. Kelihatan udah tua bro. Jam 16. Nah teman-teman ini di XO ya teman-teman ya. Di Tunjungan Plaza ya teman-teman ya. Dan ini khusus kelas leader ya. Teman-teman leader harap diperhatikan ya tanggalnya ya. Ya kita datang untuk direview ya kan. Kita juga bisnis ini perlu direview ya. Ya kita perlu belajar bagaimana menjadi seorang benar sekali. Yang baik. Biar gini kok mungkin sampai akhir tahun harapan kita bisa tercapai ya. Betul. Ya, jadi harus direview ya. Ya karena di sini kita berbisnis, kita benar sekali. Jadi penjual asuransi. Di sini kita diajarkan bagaimana jadi seorang team builder. Jadi kita juga bisa sharing ya apa yang dilakukan kok yang lain bisa maju, yang ini ada yang stagnan. Betul. Ya, kita bahas nanti di Tunjungan Plaza semuanya ya. Yes. Oke, next on kita. Nah ini satu lagi khusus untuk agen doang. Bener, besoknya ini ya tanggal 2 ya. Tanggal 2 Juli ya, jadi jam 9 sampai jam 4 sore. Bener sekali. Itu juga sama ya, ini juga adalah agent mid-year review. Jadi kita belajar bagaimana untuk menjalankan bisnis ini sebagai seorang agent. Betul. Nah kebetulan pembicaranya ada 2 bro. Bener sekali, jadi pembicaranya kalau yang kemarin sendiri tunggal ya Pak Wibisono Citro. Nah kalau kali ini ditemani oleh temannya dia, ada Pak Kanho ya, Ko Kanho dan Pak Wibisono Citro. Dan keduanya adalah KPM owner. Bener sekali. Bukan kelas ecek-ecek bro. Iya. Memang benar-benar luar biasa mereka. Ini sudah terbukti, sudah berhasil di bidang ini. Dan tempatnya sama ya teman-teman ya, tetap di XO, kita di Tunjungan Plaza ya. Yes, di TP ya. Jadi TP 5, lantai 10, itu di sebelahnya IMAX ya. IMAX ya, betul. Oke, kita lanjut Son.
Oke, kita masuk ke 3 kandidat Agent of the Month. Oke, ini ternyata kita langsung bacakan 3 kandidat Agent of the Month ya. Based on API issue sekali ya. Kita mulai dari nomor 1 ada Danson Yogasta dengan total 25 juta API teman-teman. Oh mantap. Luar biasa. Kemudian ada nomor 2 ada Ari Gunawan dengan 18,699 juta API. Dan nomor 3 Diki Setiawan dengan total 17.200 API. Luar biasa. Luar biasa. Next on, kita lihat apa lagi nih. Oke, 3 kita bacakan 3 kandidat leader of the month ya berdasarkan API issue ya. Ya, dan Juni 23 ya. Jadi sekali. update-nya kemudian untuk kontes-kontes yang kita sharingkan ini adalah update Juni tanggal 23. Benar ya. Kita mulai dari nomor 1 ada Poni Wibowo dengan total 206 juta rupiah. Wah, API. Kemudian diikuti luar biasa teman-teman ya. Dan nomor 2 ada Meliani Yop dengan total 62 juta API. Dan nomor 3 ada Koko Ganteng, Koandi Gunawan 58 juta API. 58 juta. Kita luar biasa banget ya, kita ada legend kita ada Koko Ganteng. Ini kelas apa istilahnya agensi kita luar biasa lengkap. banget. Kalau agensi kita ini lengkap ya, dari yang milenial, kolonial semuanya ada di sini teman-teman ya. Dari yang stand up comedy juga ada bro. Iya. Oke, next Son, kita lihat Son, apa lagi Son? Next, kita bacakan ini 3 kandidat recruiter ya. Untuk update per 23 Juni itu nomor 1 ada Slamet Winario dengan 5 rekrutan. Luar biasa banget nih, luar biasa banget nih. Dan terus kemudian Koko Andi Gunawan dengan 2 rekrutan. Dan nomor 3 ada Ko Hartono Sucipto dengan 2 rekrutan luar teman-teman. Biasa. Oke, next Son, kita lihat lagi Son. Oke, year to date top 5 produser ya. Wah, ini top 5 produser ya. Ini juga luar biasa nih. Kita baca dari mana? Dari belakang dari dulu bawah ya. Dong. Oke, kita udah dari nomor 5 dulu ya. Wah, ini pasti bagian saya nih. Ini Cefoni Wibowo ya dengan total 211 juta API teman-teman. Luar biasa ada Pak Prianto dengan 217 juta API. Dan nomor 3 ada Hari Santoso dengan total 249. Kemudian ada Sofyan Ciputra dengan total 327 juta API. Dan nomor 1, ini luar biasa ya. Tanto Budi. Ya, totalnya 464 juta API. Ini sudah MDRT bro, lagi sedikit banget. Ini semoga aja dia bisa PCC katanya. Dia bukan semoga bro, memang targetnya harus PCC harus bro. Ya. Jadi AD juga tahun ini ya. Wah ini semua direbut sama dia tahun ini. Pokoknya beres semua deh. Kita doakan. Untuk teman-teman yang lain juga kita doakan. Sama, bukan yang bro. hanya Bukan 5 hanya di sini aja ya. Yes, baik betul. yang di Zoom, baik yang di rumah, dimanapun berada, yang lagi berkegiatan, kita doakan. Betul. Dan biasanya hebatnya bisa capai semua. Betul nggak? Hebatnya agensi ini ya, terkadang ya. Biasanya nyalip di tikungan. Nah itu banyak. Bener, keren banget. Jadi bener kita mendekati itu biasanya waduh kencang-kencangan ya bro. sekali Ya. Ayo kita kejar bareng-bareng ya. Oke, kita bacakan lagi nih apa nih? Oke, year to date top 5 leader ya. juga ya. Oke, kemudian Juni ya. Kita bacakan dari yang pertama dulu aja ya. Boleh. Nomor 1 ada Bapak Wibisono Citro dengan total 629 juta API ya. Kemudian diikuti nomor 2 Kotanto Budi 516 juta API. Dan nomor 3 ada Sofyan Ciputra dengan total 446 juta API. Nomor 4 ada Koko Andi Gunawan dengan 378 juta API. Luar biasa ya. Dan nomor 5 ada Yedi Jawinas dengan total 358 juta API. Dan total API kita berapa? Total API kita ya teman-teman ya 6 miliar 300 ya. Wah luar biasa. Banget, bro. Ayo teman-teman yang semangat kita kejar lagi ya. Masih panjang perjalanan ini ya. Long race masih ya. Oke, Son. Kita lanjut Son. Oke, total production kita bulan Juni tanggal 17 sampai dengan 23 Juni periodenya adalah 226 juta API teman-teman ya. Ini 20 case ya. Benar. Ini seminggu bro. Benar sekali. Ayo kita buktikan ya dengan average case itu 11 juta API ya. Dan pertanyaan yang sering ditanyakan Koibi apa? Nilai ini kita bagiannya berapa? Nah benar sekali. Memberikan kontribusi nggak ke sini nih? Betul ya. Jadi makanya tadi harus kita kejar bareng-bareng ya. Kalau kita semua berproduksi, ini angka ini terlalu kecil teman-teman ya. Dan hashtag kita tercapai. Benar sekali. Hashtag Jadi kita apa? Hashtag kita tetap yuk sugih bareng teman-teman ya. Harapan kita, harapan leader, harapan pemilik KPM kita semua bisa kaya di bisnis ini ya teman-teman ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, next on.
Oke, kita masuk ke progression Nah, report ya. kita bacakan yang berproduksi minggu lalu ya. Yes. Tanggal Kita mulai nomor 14 ya, dari Ko Sutrisno dulu ya. Leadernya Ko Sutrisno sendiri satu case 5.200.000 API teman-teman. Terus Luar kemudian biasa ya. diikuti nomor 13 Anta Antonius unit Marvel dengan satu case 5,8 juta API. Dan posisi 12 ada Ari Gunawan unit Nyosong Eng satu case 6.200.000 API. Luar biasa. Diikuti nomor 11 ada Pak Bob Budiono dengan Pak Bob sendiri satu case 6,8 juta API. Dan nomor 10 ada Hartono S unit Hartono sendiri satu case 7.800.000 API teman-teman. Dan nomor 9 ada Yedi Jawinas untuk unit sendiri satu case 8,3 juta API. Oh, luar biasa ya kongres teman-teman. Ya, kita lihat nomor 8 siapa nih posisi 8-nya. Kita posisi 8 ada Dr. Liza Puspita. Wah, ini langganan closing ini. Unitnya Dr. Dian Amelia, satu case 8.400.000 API. Ada Wahyu Satrio dengan unit Ko Indra Jaya dengan 2 case 10,8 juta API. Luar biasa. Dan nomor 6 ada Ishak Elizer, unit Yedi Jawinas, 2 case 11.800.000 API Dan nomor teman-teman. 5 ada Susiani dengan unit Ko Wibisono Citro dengan 2 case dan 14,9 juta API. Oh, selamat ya. Dan posisi 4 ada Sofian Ciputra, 2 case dengan 15.700.000 API. Mantap, luar biasa. Kita masuk ke top 3, Son. Top 3 minggu ini teman-teman ya. Kita lihat siapa ini top 3-nya ya. Nah, kita mulai dari nomor 3. Oh, malu-malu kok Andre ya. Ini istrinya ya. Bukan. Jangan bikin gosip baru, bro. Oh, bukan ya, maaf ya. Saya kira istrimu ku. Bukan. Hani dengan unit Andretio satu case 32 juta. Menang-menang panggilannya Hani, bro. Kemudian nomor 2 ada Dr. William Sindu, unit Dian Amelia dengan 3 case 33 juta API. Dan number 1 kita minggu ini Shirley Liho Tahir. Kalau ini beneran istrinya, bro. Ini benar istrinya. Ini Beneran istrinya unit ini. kok Andi Gunawan satu case 58 juta API teman-teman ya. Luar biasa banget ya. Mana ini? Kita masuk ke top leader of the week ya. Top leader of the week minggu ini ya. Oke. Nah, Nomor ini 3. silakan dibaca sendiri. Oke. Malu-malu dia. Nomor 3 ada saya sendiri dengan 32 juta API. Ya, ini Ko Andre sendiri ya. Selamat ya Ko Andre ya, luar Maksudnya biasa. ini agent yang closing. Nomor 2 kita bacakan nomor 2 ada Dian Amelia Sari ya dengan total 41 juta API teman-teman. Dan pemenangnya ada Ko Andi Gunawan dengan 58 luar juta biasa API. ya. Luar biasa ya, top leader of the week. Oke. Oke, next Son, kita lihat apa lagi ini Son. Kita masuk time terus ya, bro. Waktunya sharing-sharing ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kelebihan kalau kita ikut acara M2 ya. Betul. Di sini kita bisa saling berbagi, bisa tanya-tanya. Yes. Apa sih yang dilakukan oleh teman-teman kok bisa produksi Benar. minggu lalu? Benar, terkadang kita kan kebuntuan. Kita biasanya istilahnya terbentur, istilahnya kita nggak ada closingan, terus kemudian kita merasa kok susah banget. Nah, ini Iya, ternyata benar pada sekali, teman-teman benar. pada melakukan Nah, aktivitas dan berhasil makanya kita closing. di sini bisa sharing bareng-bareng. Betul. Dan yang untuk sharing juga nggak pelit-pelit ilmu biasanya. Juga akan jadi teman-teman yang mau tanya, ayo tanya, silakan teman-teman Dan ya. juga kadang ada beberapa agent atau mungkin beberapa leader yang melakukan closing dengan melakukan sharing, itu berarti mereka juga membagikan ilmu mereka ke Iya, orang lain betul dan mereka sekali ya. pertama pintar, bro. Benar. Coba kita lihat dulu dari mana nih, kita sharing dulu ya. Kita mulai siapa dari paling bawah dulu, Son. Siapa yang sharing dulu kita? Oke, Ko Sutrisno kita lewatkan dulu. Oke, ada Dr. request Lisa tuh, ya, Dr. Lisa. ya. Dr. Lisa, Coba, Dr. Lisa ada. Semangat ya? pagi. Ada nggak, Son, di via Zoom, Son? ada. Oke, Ada Dr. ya. Lisa, kita panggil Dr. Lisa ya. Selamat pagi, Dok. Ini Foni ada ya. Nanti saya panggil Pak, tenang aja. Ini nggak berani ngelawan babenya soalnya. Oke, kita tanya dulu, Dr. Lisa. Halo. Semangat pagi. Kita Ya, halo Selamat Dokter pagi. Lisa. Selamat pagi ya. Selamat pagi, Dok. Luar biasa. Dok, bagaimana nih Dok ceritanya Dok? Coba Dok, kok bisa ada case ini, closingnya apa, terus seperti apa sih prosesnya gitu Dok? Dan ini Ya, kelihatan ini kebetulan sebenarnya saya submit ulang sih kok. Apa yang lain dulu yang sharing. Ini nasabah saya ada yang NTU 1. Jadi harus disubmit ulang gitu. Tapi hari ini saya ada mau submit lagi kok.
Nanti minggu depan aja ya saya sharingnya lagi. Yang mau di-sharingkan yang baru aja nggak apa-apa, sama yang aja. Yang baru aja. Kemarin sudah pernah di-sharingkan, sekarang yang baru aja. Gimana sih ceritanya kok bisa mau submit hari ini, Dok? Ya, ini ada nasabah saya, dia Potong, Dok. Dok, sorry saya potong. On nggak ya, Dok? Jadi ini indikator katanya pengen ngelihat Dokter Lisa nih. Sorry nih sama anak-anak saya tadi. Iya, saya off video dulu nggak apa-apa ya. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya teman-teman yang di kantor ini. Ini teman-teman di kantor, Dok. Biasa kalau lihat agen cewek kepengen kenal aja dia. Karena lihat di kantor cowok semua soalnya, Bro. Cowok semua dia. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, video off ya. Biar Dokter Lisa ya di-sharing. Silakan, Dok, dilanjutkan, Dok. Iya, ini masih sepupu sih kok. Sepupu saya, dia sekarang posisinya lagi di Papua, di Timika ya, dia kerja di sana. Kemudian khawatir anaknya jarak jauh gitu, khawatir kalau misalnya kenapa-napa, jadi closing kesehatan dulu, nanti kita follow up untuk kebutuhan yang lain gitu kok. Oh, oke. Ini masih sepupu ya. Nah, kalau prospek sepupu kayak gini, Dok, ada kesulitan nggak, Dok? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat objeknya gimana sih gitu loh, objek. Seperti apa, Dok? Sebenarnya, atau lancar aja prosesnya, Dok? Kalau saudara tuh sebenarnya susah gampang ya. Gampangnya karena memang kita untuk dekati saling ketemu. Jadi kemarin ketemunya setelah bertahun-tahun, ketemunya pas Lebaran kemarin, tapi baru closing hari ini. Jadi ya kita via telepon, via WA, bangun hubungan. Yang susahnya itu karena kalau saudara itu nggak tahu ya, mungkin yang lain juga ngerasa ya. Kalau saudara tuh mungkin ada kecenderungan kayak nanti minta aja nih dari aku gitu. Jadi kita tuh posisinya kadang tuh seperti tangan di bawah, padahal kita sebenarnya kan niat membantu sama aja. Jadi tantangannya itu sih, bahwa sharing sama frekuensi bahwa kita tuh kita di sini niat membantu sehingga dia juga merasa tertolong dan berterima kasih. Jadi nggak ada dan keberlangsungan polisnya kan juga bagus, karena dulu saya pernah juga sih agak mepet-mepet gitu, ayo bantu pakai gitu, justru malah nggak ngerusak persistensi ya, dia ngerasa wah ini nggak penting ntar ditutup gitu. Jadi kita walaupun saudara tetap profesional gitu sih kok. Oke. Nah benar sekali Ko Andri. Jadi siapapun nasabahnya kita harus tetap bertindak profesional. Jadi nasabah itu juga menghargai polisnya. Kalau enggak di lapse ya ditutup ya, kan nanti persistensi. Dok, mau tanya dong, Dok. Ini kan kalau misalnya dibilang kan tadi kan ketemunya mungkin sekitar tahun kemarin ya, Dok ya? Betul ya? Iya, betul. Pas Lebaran ketemunya. Lebaran tahun ini. Oke. Tahun ini. Tahun ini. Oke. Dok, kalau misalnya memang kita mengalami kendala biasanya, Dok ya, terhadap keluarga. Kadang-kadang kita meyakinkan keluarga itu kan gak gampang ya. Nah, Dok, kira-kira apa sih yang membuat dokter kok aku tuh willing to help banget ke mereka? Kenapa, Dok? Kira-kira, Dok, alasannya dokter kok ini penting buat kamu. Kira-kira apa sih yang bisa membuat dokter itu melakukan closing pada keluarga sendiri? Karena kan terusan keluarga itu nggak gampang, Bro. Betul. Mungkin kamu nggak punya keluarga, Bro. Buktinya ini keluarga gampang aja di closing. Dok, ya, jawab aja deh, Dok. Ya, coba, Dok. So, saya bingung dengan pertanyaan teman saya. Iya, saya nangkep kok, Andre. Iya. Susah nggak, Dok, prospek keluarga nasabah? Mungkin intinya susah nggak menurut dokter? Iya, kalau sama sih ya, mungkin walaupun bukan keluarga juga kayaknya. Kalau pengalaman saya ya, walaupun saya masih baru juga ya, itu memang storytelling yang lebih ngefek ya kalau ke nasabah itu. Jadi kalau storytelling kan mereka merasa tidak digurui, merasa oh iya ya, tidak perlu mengalami sampai harus sadar gitu. Jadi mereka akhirnya lebih ngena gitu, secara emosionalnya dapat. Jadi kita tetap rem sih, seperti Ko Wibi ajarkan ya, rems itu tetap walaupun saudara tetap dilakukan gitu, edukasi, kemudian enak pakai storytelling, itu lebih ngena. Lebih soft selling lah ya, Dok ya. Jadi pendekatannya juga ini ya, profesional, pakai selling. Benar. Jadi enggak. Dok, berita bagusnya atau enggak, Dok? Ada satu berita bagus sih, Dok. Apa itu?
Dok bisa cek nggak dok OVO-nya udah masuk belum dok? Wah, luar biasa ya. Ngobrolnya ternyata sudah masuk OVO-nya bro. Oh iya, Nah, thank you Kak Widi, thank you. Ya, untuk anak-anaknya luar dokter. biasa. Oh, Ayo yang lain sharing. terima kasih. Wah, Pak Bel KPM. Sebentar, saya juga mau cek UPO saya. Sebentar ya. Nggak bakal masuk bro. Nggak bakal Oh, masuk bro. Nggak bakal masuk. Saya baru mau minta waktu Kan 5 gajinya menit gaji mau cek. MC bro, bukan Oke. gaji sharing. Iya, iya, iya. Wah, luar biasa ya. Teman-teman lain ada mau tanya nggak nih teman-teman di Zoom? Kira-kira Ini ada yang Dokter bertanya. Lizanya. Untuk yang di kantor pun nggak apa-apa ya kalau mau bertanya. Iya. Walaupun di sini juga sebagian besar banyak ada yang istilahnya pengen tahu kira-kira Dokter Liza ini gimana sih kok bisa closing hampir tiap minggu. Benar sekali ya. Dia konsisten Dokter Lizanya ini. Teman-teman yang di kantor mungkin ada mau tanya nih teman-teman. Sepertinya nih banyak pertanyaan tapi malu-malu ngangkat tangannya. Iya, soalnya cewek dan nggak kelihatan Iya. videonya, jadi nggak mau bertanya yang di kantor nih. Atau mungkin kita kedatangan tamu khusus, masalahnya malu-malu pertanyaannya. Jadi kalau nggak ada yang bertanya kita ini ya, kita kasih. Oh, Oke. Pak Sip, sip. Victorio ya. Nah, oke. Oh, sini. Maju. Iya, iya. Oke. Dokter Liza sebentar ini. Oke, Pak Rionya mau saya tanya dengar, sebentar. Dokter Lisa ini baru bergabung ya? Betul. Kesulitan apa yang dialami Dokter Lisa saat baru bergabung dan akhirnya berhasil melewati sehingga bisa produksi sebesar ini? Apa itu yang dilakukan? Kesulitannya ya, kesulitannya memang di konsisten ya, bangun komitmen, konsisten itu awal-awal. Apalagi saya punya anak 2, jadi di rumah ngelola waktu, ngelola mindset itu sih saya sangat terbantu sih dengan lingkungan kerja di Trusty, leader-leader saya ya ada Dokter Lia, Sindu itu sangat membantu dan support akhirnya sampai sekarang ini masih konsisten. Semangat teman-teman. Ya, nah, Kalau yang bertanya kelas pengalaman, pertanyaannya beda bro, nggak Iya. dijawab kayak tadi bro. jadi benar teman-teman ya, untuk teman-teman agen mungkin yang nggak aktif ya, ataupun yang baru bergabung, kita harus punya satu komunitas yang Positif. sama-sama positif. Yes. Jadi kita sendiri bisa ketarik positif teman-teman ya. Jadi sebenarnya kesulitan dalam bisnis ini semua sama. Sama. Dari agen pertama kali yang join Join, terus sampai yang agen senior, sekian juta, ya sama aja aja. masalahnya. Ya, tapi kita harus punya komunitas yang positif. Betul, dan kebetulan kita punya komunitas sangat positif banget Betul ya di sekali. Trusty ini, Makanya ya. di Trusty kita punya hashtag yuk suge bareng Betul. tadi. Karena kita nggak mau ketinggalan. Nah itu dan juga Iya. disiplin datang benar juga karena salah satunya bentuknya untuk komunitas kita menciptakan komunitas ini dari kita datang ke M2 M3 sebenarnya. Betul. Kemudian ada training kita datang ke kantor itu beda banget suasananya. Iya. Nah teman-teman, karena saat ini ya pandemi COVID ini kan kita juga udah vaksin, Yes. udah protokol kesehatan, dan sekarang juga sudah kayaknya sudah nggak jarang Sudah yang ada kayaknya kasus ya. nggak ada kasus. Nah, lagi jadi sekarang. teman-teman kalau yang ada waktu, ayo kita ramekan kembali kantor. Betul. Ya. Dan enaknya di kantor apa? Dari zaman dulu nih, agent nih ya. Nah, Kalau datang ke kantor nih, itu biasa ketemu dengan leader-leader yang sudah senior. iya. Jadi kita di Trusty ini komunitas kita bagus, kita nggak peduli leader kita siapa, kita bila bertanya di sana. Bener sekali. Jadi ayo, nggak apa-apa. Yang masih sempat via Zoom nggak apa-apa. Tapi kalau yang ada waktu, ayo kita ramekan kantor kita kembali ya. Betul. Kapasitas kita masih cukup untuk 1.000 Benar orang. sekali. Tenang aja. Masih banyak meja kursinya ya di belakang ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ini pertanyaan bagus sekali Bagus kalau banget Pak tadi, Victorio betul. ya. Nah, teman-teman agen via Zoom, ada yang mau tanya nggak Zon? Son, ada yang Di bertanya via nggak Zoom, di Zon? Zoom, Son? Nggak ada ya. Oke, Kalau gitu kita kasih applause dulu kita ya. applause dulu. Tepuk Thank tangan you ya. Dokter Lisa. Thank Kongres you ya banget. Dokter Lisa ya. Sekali lagi dokter. Oke, next kita ke Kita sharing lagi ke tadi kayaknya ada Foni. Foni ya. Kayaknya ada Foni deh. Kayaknya itu bagian yang kami manggil, Iya, Bro. kita panggil aja Cefoni Wibowo ya. Cefoninya ada nih Son di Zoom Son. Cefoni. Foni. Oh. Foni. Ada ya? Ya, halo selamat pagi Cefoni. Ternyata. Fans saya ini, ada fans saya. Dia sangat memperhatikan saya. Cefon. Sungkan saya. Enggak, kalau manggil Cefoni harus bener namanya. Kalau enggak Iya, gitu enggak datang. Kalau bener. dipanggil Cefoni, pikir siapa yang dipanggil. kan? Makanya saya berusaha semaksimal mungkin biar nggak salah. Ya. Berusaha maksimal. Ya sudah maksimal itu. Ayo Cefoni. silakan Kita Cefoni. kangen di sini, kita mau sharing Pagi, C.
Iya, waduh, sudah tak panggil dengan benar loh kosakatanya tadi, Ce. Berarti mesti satu kantor manggil ini, Ci. Perlu dipanggil satu kantor, Ci. Disurakin, Ci, di sini, Ci. Iya, kenapa? Oke. Ya biasa, Ce. Kita mau tanya-tanya aja, Ce. Gimana, Ce? Kok bisa produksi segini besar case-nya? Apa itu yang di prospek? Ya, semua karena Tuhan ya, karena berkat Tuhan aja sih. Kebetulan. Wah, kebetulan aja segini, Ce. Kalau nggak kebetulan tambah gede nih pastinya. Betul. Sorry, aku nggak bisa nyalain video ya, aku masih. Gak apa-apa, Ci. Sorry. Sedikit aja, Ci. Sedikit aja, sebentar Ini aja. temen atau keluarga, Ce, yang di prospek, Ce? Kok? Jadi ini awal mulanya itu nasabah yang mau klaim. Jadi dia kebetulan hari itu dia nanyain ke saya mau klaim ada benjolan di pipinya, anaknya maksudnya. Terus mereka mau ke Singapura untuk apa tuh klaim, dan kemudian mereka nanyain tata cara dan lain-lain, maksudnya harus nyiapin apa itu kan. Aku pandu gitu kan, terus aku juga hubungin ke Singapura sendiri untuk bantu supaya mereka juga permudah lah ya, supaya mereka nggak terlalu sulit untuk melakukan klaim gitu. Nah kemudian ya itu dari ngobrol-ngobrol nggak nyangka dia tiba-tiba nanyain ada nggak produk di tempatmu yang kayak aku tuh naruh setahun misalnya 50 juta gitu, aku nggak mau banyak lama-lama, aku cuma mau 5 tahun, terus aku dapat manfaat jiwa gitu. Waktu itu tiba-tiba dia nanyain seperti itu. Jadi kan benar-benar berkat Tuhan ya. Jadi bukan saya maksain atau gimana, dia tiba-tiba nanyain. Nah, terus langsung saya tawarin untuk yang perwarisan. Jadi waktu nawarin perwarisan itu saya sempat konsul sama Pak Wibi. Jadi karena saya juga udah lama kan vakum, jadi saya juga perlu nanya-nanyain yang jelas. Dan waktu itu kalau nggak salah saya bikinin itu kan 75 juta setahun. Kemudian Wibi nanya, kenapa kok nggak dibikinin 2,5 M gitu. Waktu itu 1,5 M kalau nggak salah. Terus dia bilang kalau 2,5 M itu diskonnya lebih banyak kalau untuk perwarisan. Nah itu mungkin saya juga udah lupa kan, perlu di refresh juga gitu. Jadi waktu itu saya coba bikinin, tapi saya bilang nasabahnya ini cuma budgetnya 50 gitu loh. Terus dia bilang ya dicoba aja kan, kita nggak tahu juga kan mereka tuh beneran mau 50 atau mereka sebenarnya masih punya kemampuan lebih gitu. Ya udah aku bikinin, waktu itu keluarnya 115 juta. 115 juta 2,5 M gitu kan. Setelah saya kasih tahu ke dia gitu kan, itu mepet banget dengan dia berangkat ke Singapurnya gitu. Dia berangkat tanggal 6 ya, saat ulang tahunnya suaminya itu, dan saya nawarinnya itu tanggal 3 gitu. Jadi mepet banget. Nah, waktu itu saya juga bingung gimana caranya nge-push supaya dia cepat closing gitu kan. Jadi saya pakai cara waktu itu kan saya bilang ini kan tanggal ulang tahunnya suamimu itu kan tanggal 6. Dan kamu mau berangkat tanggal itu gitu loh. Nah, setelah tanggal itu, kita ini kalau perwarisan nggak bisa backdate gitu. Jadi harganya, maksudnya untuk preminya pasti jauh lebih tinggi dari itu. Nah, terus ya itu malam tanggal 5 itu saya juga banyak dibantu teman-teman ya, karena saya juga lama vakum gitu kan. Saya tanya Yudi juga caranya gimana kalau untuk virtual kan, untuk closing virtual gitu. Jadi saya pakai virtual waktu itu. Nah, terus akhirnya closing di tanggal 5 itu, 115. Tapi ternyata emang ada kendala, yaitu dianya itu ada masalah di jantung gitu waktu itu. Jadi preminya itu berlipat ganda. Jadi dari 115 jadi 200 sekian lah gitu, 200 sekian. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ya itu juga alot juga sih waktu karena kan orang sudah tahu dia pertama dapat preminya cuma 115 jadi naiknya 200, itu juga nggak mudah sih jalannya sampai dia akhirnya mau gitu. Nah, Ce, boleh tanya, Ce, ini kan substandard lah hitungannya. Jadi premi yang 115 menjadi 200 juta. Ya apa cara menariknya Cece menyampaikan ke nasabah kok dia tetap mau gitu? Nah, ini sampai besok loh,
nih aku ceritain. Panjang Nggak apa-apa mungkin deh. Dipendekin Nggak dulu apa-apa. ya, dipendekin dikit-dikit. Dipendekin nanti nggak ngerti kamu nanti. Gimana? Ya udah kalau gitu saya ke rumah Cece ya. Ya, pokoknya Di intinya menurut aku yang pelajari sekarang itu adalah ketika kita mendapatkan informasi apapun dari Prudential, misalnya soal substandard atau apa, kita nggak bisa langsung mentah-mentah langsung ceritakan ke nasabah. Karena apa yang diterima oleh nasabah dengan apa yang mungkin kita terima itu sangat berbeda. Point of view-nya itu berbeda, POV-nya berbeda. Jadi ketika saya ngomong ke dia, saya itu mikir banget gitu loh. Ini harus ngomong dengan tata cara seperti apa. Jadi saya banyak sekali brooding sama teman-teman. Jadi terutama Pak Wibi yang banyak membantu saya ya kali ini, benar-benar itu bantuan beliau banget gitu. Jadi saya rundingan gitu. Saya enaknya ngomong apa, saya enaknya kemana. Saya waktu itu saya berunding sampai ke clinicals gitu kan, sampai nanya ke dokter jantung di sana gitu kan, gimana untuk case-nya nasabah saya ini, bla bla bla. Dan ya itu memang karena ya berkat doa juga ya, saya juga berdoa, maksudnya memang ini adalah memang case untuk saya gitu. Jadi timingnya itu tepat gitu. Jadi waktu saya mau cerita ke dia, itu kebetulan saudaranya itu sepupunya, suami sepupunya itu meninggal karena jantung. Dan mendadak, nggak ada apa-apa gitu. Jadi case-nya itu begitu, apa ya, timingnya itu begitu pas semua gitu kan. Jadi waktu saya cerita itu, sebelumnya saya minta maaf dia dulu, saya bilang gini, sebelumnya aku minta maaf karena aku sebagai agent mungkin aku juga nggak teliti ya, karena aku terlalu pede. Dia juga bilang keadaan dia tuh sehat banget, jadi aku memakai hasil yang dari Singapura, which is yang diyakini hasil dari Singapura tuh sangat akurat dan bagus, ya kan? Langsung tak kasihkan pro gitu loh. Tapi waktu itu kita sudah cek memang nggak ada apa-apa, tapi ternyata kan ada bahasa-bahasa medis yang kita nggak paham gitu. Ternyata ada sedikit penebalan di arterinya gitu kan, dan ada kayak sedikit leak, bocor gitu kan. Tapi itu nggak bahaya sebetulnya, tapi kan perlu melihatnya di masa depan, bukan sekarang gitu kan. Nah, jadi saya ceritakan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tapi saya tidak mau menyinggung dia. Jadi saya tidak pernah ngomong gini, ini wis beresiko loh, bla bla bla. Itu orang sangat-sangat nggak suka ya dengan kata-kata seperti itu gitu. Karena menurut dia kan dokternya juga udah bilang dia nggak apa-apa gitu loh. Jadi saya sangat menghindari kata-kata itu. Saya mencoba menjelasinnya itu dengan versi yang pasti kalau kamu recheck, kamu cek ulang, ini hasilnya pasti masih baik juga gitu, masih nggak apa-apa, semuanya itu baik-baik gitu. Bahkan dokter yang di clinicals juga ngomong kondisi suamimu ini baik saat ini, gitu, saat ini. Tapi kan kita nggak tahu dengan adanya sedikit kayak kecacatan di posisi ini, itu bisa menimbulkan efek di 10-20 tahun mendatang. Nah, yang perlu lihat adalah 20 tahun mendatang ini akan menjadi apa resikonya. Nah, itu yang menyebabkan premimu ini ya istilahnya perlu minta sedikit penambahan kontribusi, saya bilang kayak gitu. Jadi waktu itu dia bisa terima, dia nggak ngamuk, nggak tersinggung gitu. Jadi dia bilang ya udahlah tak pikirkan gitu. Jadi ya agak alot sih, cuman itu pun juga last day dari NTU, last day sudah sisa 2 hari aja, itu sampai dibantu juga sama Pak Wibi untuk bantu mempercepat juga. Jadi ya benar-benar semuanya itu kebetulan yang luar biasa sih. Yes, luar biasa ya. Benar-benar berkaitan ya berarti ya. Berkesinambungan timingnya benar-benar. Tapi sebenarnya tadi penjelasan Cece-nya ya nggak panjang-panjang juga, panjang-panjang cukup juga. aja ya. Ternyata cukup aja. Iya, Dan kita ternyata. Paham ya, ternyata. Jadi ya teman-teman agen mungkin yang ada kendala yang sama ya, mungkin ada nasabah yang substandard, preminya naik ya, coba dengan gayanya seperti Cevoni ini tadi. Betul. Dan ya. Bagusnya Cevoni ini kan kita berbicara masalah respon ya Cie ya. Jadi respon kita bagaimana suatu case, betul ya Cie ya. Kalau kita punya respon bagus ya kita outputnya juga pasti bagus. Oke, Cie karena timingnya nggak panjang, ini juga betul ada pembicara juga Cie. Thank you loh Cie. Thank you. Ya. Ucapan terima kasih ya atas sharingnya Cevoni ya. Ya. Oke, kita mulai masuk ke pembicara hari ini. Oke. Jadi kita kedatangan seorang tamu. Dua orang ini. Dua orang tamu. Makanya tadi saya bilang acaranya spesial banget. Benar, ya, karena pakai telur. Kita kedatangan 2 orang yang istimewa. Betul. Ya. 2 orang istimewa ini juga akan membagikan
informasi-informasi biasanya menarik Yes, ini untuk informasi-informasi penting buat kita semua. Benar sekali ya. Agent. Karena yang datang hari ini adalah ada dua orang, yang satu Pak Victorio Kusumajaya, jadi Regional Agency Development Director atau RADD-nya kita. Dan satu lagi yang lebih tinggi, ini yang luar biasanya lagi. Kita kedatangan Pak Didi ya. Soehardi. Jadi Pak Didi Soehardi ini adalah Head of Agency Business Development East Indonesia. Jadi Pak Didi ini yang memegang wilayah seluruh Indonesia. Iya. Indonesia Timur, luar biasa banget. Jadi kalau bisa hari ini kita benar-benar mendengarkan informasi yang akan diberikan oleh Pak Didi Soehardi ya. Jadi gimana nih, kita panggilkan kita langsung siapa dulu? Pak Didi. Pak Didi dulu aja ya. Iya betul. Kita Pak Didi langsung. Pak Didi sepertinya sudah nggak sabar lagi. Betul. Dari tadi sudah main turun. Makanya kita harus siap-siap, langsung kita panggil langsung. Yuk, Pak Didi Soehardi. Silakan Pak Didi. Apa kabar Pak Didi? Oke, Fajar, luar biasa ya, Pak. Yuk. Silakan Wow. waktu dan tempat kita sesi Pak Didi dulu. Thank you. Ini kayak lagi ini ya, syuting video ya. Halo Bapak Ibu yang di kantor, selamat pagi semuanya. Yes, yang di Zoom juga selamat pagi semuanya. Saya buka aja ya. Saya udah jinak ini kok, udah disuntik. Oke, hari ini teman-teman saya bahagia banget, seneng banget ketemu ini, apalagi kayak saya artis nih ya, bisa nonton, wah belakangnya bagus banget gitu ya, padahal hijau semua sebenarnya. Keren banget Pak Wibi, thank you waktunya. Hari ini saya mau bicara satu hal saja, apa yang ngobrol-ngobrol, tepatnya bukan training, bukannya apa, tapi ngobrol tentang apa sih yang harus kita lakukan, khususnya menghadapi kuartal 2, betul ya. Kuartal 2 ini masih berada di 4 hari terakhir, tanggal 27 sampai 30, Bapak Ibu ya, hari ini 27 ya, masih ada kesempatan. 4 hari terakhir, bukan 4 jam, bukan 4 menit, tapi masih 4 hari terakhir. Berarti masih ada waktu, masih ada kemungkinan Anda melakukan apapun semaksimal mungkin. Betul Bapak Ibu yang di sini? Yakin? Ya oke ya, yang di Zoom, kalau Anda yakin ketik angka 1 gitu ya. Apa sih namanya, satu excitement, satu kegembiraan, semangat Anda ditunjukkan dengan Anda di Zoom bisa memberikan chat satu-satu gitu ya. Oke, hari ini teman-teman saya ingin bawakan satu hal. Wow, satunya banyak banget ya. Pak Yohanes ini luar biasa. Saya ingin sampaikan satu hal teman-teman. Apa sih yang akan terjadi dengan bisnis kita di Prudential dengan kita mempunyai satu arahan yang jelas. Saya tadi lihat banget luar biasa, Pak Wibi luar biasa bikin organisasi ini terorganisir dengan baik. Semua lini, semua segmen dibawa untuk maju. Nah itu yang penting. Teman-teman bersyukur, berbangga Anda bisa masuk dalam Trust Group ini karena Anda semua punya seorang pemimpin yang bukan karena saya depan Pak Wibi ya. Ini saya sampaikan benar-benar seorang yang punya visi yang jelas bagaimana memperbesar bisnis kita. Saya kasih tahu Bapak Ibu teman-teman semua, Anda bersyukur punya KPM owner yang seperti Pak Wibi. Kenapa? Kalau saya lihat, Bapak Ibu ngomong-ngomong saya yang belum kenal ya, mungkin yang belum kenal saya ini di Prudential baru teman-teman ya, baru 23 tahun. Jadi tahun ini tahun ke-23, apa yang saya mau sampaikan? Bukan 23 tahun penting. Bukan 23 tahun yang penting ya. Oh mungkin Pak Tanto bilang waktu itu saya belum lahir Pak 23 tahun lalu gitu ya. Umurnya 22 soalnya. Oke, apa yang saya sampaikan bukan 23 tahunnya. Penting nggak, lamanya nggak penting. Tapi yang penting gini, selama saya di Prudential saya melihat teman-teman, agent atau leader gitu ya, bagaimana leader bisa sukses. Bagaimana leader juga mungkin belum sukses. Saya bilangnya belum sukses ya. Ada yang sukses, ada yang belum sukses. Kenapa? Ada satu hal yang membedakan teman-teman. Satu hal yang membedakan. Kalau kita melakukan bisnis ini dengan visi yang jelas, dengan tujuan yang jelas, Anda bisa sukses. Tetapi kalau Anda ya nggak tahu ya mau apa ya, contoh gampang. Saya ketemu satu leader ya di salah satu kota lah di Indonesia, saya nggak sebut ya. Dia tanya gini, Pak saya bingung loh, bangun tidur. Dia ini seorang AD teman-teman. Dia bilang gini, Pak saya tuh bingung Pak. Setiap bangun tidur saya tanya, mau apa ya besok? Mau ngerjain apa ya hari ini? Ini seorang leader loh. Bapak Ibu teman-teman bersyukur kalau Anda punya KPM owner, punya tim, punya leader-leader yang mempersiapkan masa depan kita. Setuju? Setuju? Ya, yang di chat boleh bilang thank you Pak Wibi gitu ya, luar biasa. Tetapi yang penting juga teman-teman, seorang KPM owner bisa membawa kita semua kalau dianya dan timnya masih aktif dan masih berprestasi. Saya perhatikan selama 23 tahun, KPM yang punya mentor yang jelas, punya KPM owner yang jelas dan berprestasi, pasti yang bawahnya ikutan berprestasi. Setuju? Bapak Ibu semua punya contoh, punya teladan yang jelas. Pak Wibi ini tiap tahun pasti dapat production club apa segala macam, cetak beberapa leader, cetak banyak hal sampai top AD dan selanjutnya.
Apa yang saya sampaikan di sini, teman-teman, bisnis ini bisnis keteladanan. Setuju? Kalau kita sebagai leader, kalau kita sebagai agent bahkan bisa mencontohkan pada rekrutan kita, beda kok rasanya, beda kok bisnisnya. Setuju? Kalau kita benar-benar punya satu passion, suatu dorongan, satu benar-benar gairah, passion itu gairah untuk kita berbisnis ini sini lebih sukses, lebih membawa orang lain pada kesuksesan. Kita yakin kok bisnisnya akan sukses. Selama 23 tahun saya di Prudential, saya tahu, saya lihat orang-orang yang benar-benar punya visi, punya gairah, itu akan membawa banyak sekali orang-orang sukses. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kita lihat sekarang orang-orang yang sudah AD6 gitu ya, punya kerajaan bisnis, leadernya banyak banget. Apa yang dilakukan sekarang? Kalau Bapak Ibu telepon, di tengah hari ya, hari-hari kerja gitu, jam kerja, telepon, ada nggak yang bilang, aduh leader saya lagi mancing tuh? Enggak ya. Saya pernah ketemu teman-teman, satu leader ya, yang bilang, aduh siang-siang ini kok enaknya mancing ya, karena dia nggak ada kerjaan. Tapi kalau kita fokus sama bisnis ini, kita nggak ada waktu untuk melakukan yang enggak, mancing segala macam. Nah hari ini saya mau sharing ini teman-teman. Bukan kebetulan, ini satu hal yang bukan kebetulan, tapi memang kita tahu satu visi. Pak Wibi tadi bicara mengenai builder apa tadi? Yang di SO nanti? Team builder, betul ya? Team builder. Saya tambahin, yang namanya team builder atau network builder itu sebenarnya tujuan kita bersama. Kalau ditanya, saya pernah ditanya, Prudential ini mau dibawa kemana sih? Ada yang nanya gitu. Prudential ini mau dibawa kemana sih? Dari dulu sudah jelas Bapak Ibu, kita jelas-jelas pengen membentuk yang namanya network builder atau builder team, building team. Karena itu dari 2017 kita ganti, betul ya? 2017 ya betul ya? Ganti AD itu ya Pak ya? Ganti yang namanya AD sampai AD6. Itu adalah masa depan kita. Itulah di situ tentang network builder. Nah, Bapak Ibu, nanti kita bicara. Tapi bukan hanya builder network yang biasa, building team yang biasa, tapi kita pengen successful network builder. Teman-teman di depan sana, di luar sana, mungkin teman-teman pernah dengar sekarang ada orang-orang yang nawarin 8 generasi, 10 generasi, betul? Ada yang dengar nggak? Nggak dengar, nggak usah dengar, betul. Yang mau disampaikan adalah tidak penting berapa generasinya. Yang penting adalah seberapa kuat kita punya tim. Itu yang akan membuat tim kita makin kuat. Building team, builder network. Nah, sebelum lebih jauh saya ingin sharing dulu. Ini udah bisa slide-nya keluar? Oke. Ya, saya ingin sharing dulu teman-teman apa yang terjadi selama kita pandemik. Enggak jalan ini, diklik aja. Sorry. Diklik ada? Nah, udah. Stop, satu-satu. Berarti harus dari situ ya, nggak bisa deh. Oke, teman-teman 2020-2021, 2 tahun persis kita sudah melewati yang namanya pandemik. Apa sih yang kita bisa pelajari dari 2 tahun ini? Ya, 2 tahun ini kita belajar yang namanya bagaimana kita mengerti bahwa ternyata di luar sana ada kemampuan yang lebih besar. Ketika kita menghadapi pandemi COVID, tidak ada yang bilang bahwa oh uang saya bisa menyelamatkan saya. Kalau saya kaya, saya nggak kena. Nggak ada tuh. Kaya, nggak kaya, tua, muda, betul ya, bisa kena semua. Tetapi kita percaya, kita belajar dari keadaan pandemik ini. 2 tahun ini kita pandemik belajar. Ya, belajar banyak hal, ada 4 minimal yang kita pelajari. Yang pertama, waktu itu sangat berharga. Betul ya, waktu itu sangat berharga. Maksudnya gimana? Ketika kita di rumah, kita ngelihat anak-anak mungkin selama ini biasa keluar, sekarang di rumah ya. Dan sangat berharga sekali waktu ketika kita menghadapi bahaya ini, bagaimana kita menghargai yang namanya waktu kebersamaan. Waktu kita dengan keluarga. Karena kita nggak tahu berapa saat kemudian orang yang kita kasihi tiba-tiba pergi. Kita nggak bisa tahu. Waktu sangat berharga. Yang kedua, diklik lagi. Yang kedua adalah kita tahu bahwa insurance itu penting. Setuju teman-teman? Pandemik membuktikan ketika orang banyak duit, ketika kena COVID, nggak ada duit bisa bisa menghadapi semua. Tetap perlu yang namanya life insurance. Life insurance is needed, sangat-sangat perlu. Yang ketiga, nah ini dia ketika duit masuk gitu ya, mungkin teman-teman yang pergi production club, yang dapat production club mungkin duitnya nggak kemana-mana gitu ya, dapat cash out, kita nggak pergi ke London 2 kali nggak jadi ke London gitu ya, dapat cash out PCC, dapat cash out.
kita harus berpikir juga invest timely, bukan wisely ya, wisely, invest wisely. Maksudnya apa? Kita seringkali berpikir bahwa dapat uang mau kemana ini? Kita nggak tahu hari esok, waktu-waktu 2 tahun itu, betul ya. Kita harus benar-benar hati-hati mempersiapkan uang, menaruh uang. Jangan sampai taruh uang di tempat-tempat yang nggak benar. Maksudnya yang sebentar kemudian hilang, betul ya. Investasi yang elektronik tahu ya, apa itu teman-teman? Nah itu ya, robot dan segala macam tiba-tiba hilang, semakin senang. Bukannya invest baik-baik, tapi invest dan ngajakin orang gitu ya, bahaya ya, hati-hati ya. Yang keempat apa sih? Kita belajar. Nah ini penting, 2 tahun ini belajar good agent, apa katanya? Survive dan sukses. Kita melihat orang-orang yang kena pandemik, yang kena seluruh dunia kena pandemik. Ada 2 hal yang membedakan orang-orang agent ini yang jadi agent yang bagus atau enggak. Agent yang bagus, dia tetap survive dan bisa sukses. Buktinya masih banyak orang yang pergi PCC. Kemarin teman-teman asal tahu, kita semua termasuk Pak Wibi juga beberapa dari sini berangkat ke Bali, Awas Night. Betul ya? 1025 orang teman-teman. Kita sampai dapat penghargaan dari Garuda Indonesia loh. Wow ya. Kenapa? Karena kita satu-satunya perusahaan yang setelah pandemik berangkatin orang ke Bali 1000 orang. Itu ya. Tepuk tangan dong. Sampai Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata ya Pak Sandiaga Uno khusus bikin video bukan buat Prudential. Kenapa? Karena kita menunjukkan bahwa yuk kita balik lagi, kita siapkan lagi, dan hanya Prudential yang bisa bikin begini. Ada sih satu perusahaan kemarin bikin Awards Night juga di Jakarta, isinya cuma 100 orang, 150 orang gitu ya. Kita 1000 orang, itu yang berbeda, dan pergi rame-rame ke Bali. Ada yang tanya saya begini Bapak Ibu, ini pengalaman menarik. Anda tahu 1000 orang itu pemenangnya 500 dari Jakarta. 500-nya dari Jakarta. Pertanyaannya kenapa nggak bikin di Jakarta aja? Betul ya? Ngirit hotel, ngirit pesawat, betul? Tapi sengaja kita bikin di Bali loh. Kalau mau lihat Bali pemenangnya kan berapa banyak, tapi di Jakarta sengaja Bapak Ibu kita mau berangkatkan orang euforia berangkat naik pesawat gitu ya. Udah 2 tahun nggak naik pesawat gitu ya. Ada yang wah luar biasa, dan itu menjadi satu kegembiraan, satu daya tarik buat orang-orang yang mau gabung dengan bisnis kita. Ya, 1000 orang. Bapak Ibu itu ya, good agent, survive dan sukses gitu ya, succeed. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu masih berpikir, iya Pak, banyak hal berubah. Tapi jangan salah, banyak hal juga tetap sama. Saya sampaikan 2 hal tadi di bawah meeting leader, ya sempat ngobrol leader, ada hal-hal yang berubah. Nah, saya sampaikan dulu yang berubah, yang kuning, regulation dan customer expectation. Saya sampaikan secara singkat di sini. Regulation contohnya adalah PAID. Tahu ya teman-teman PAID ya? Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Di kita namanya PGB, PSGB, betul ya? PAID ini udah keluar aturan dari OJK, ada 3 aturan yang sudah keluar tahun ini, yaitu masa tunggu bisa di waive, bisa tidak pakai masa tunggu, betul ya? Asal orangnya memang tadinya non-med dan dia mau medical. Tidak pakai masa tunggu. Yang kedua, cuti premi nanti harus diberitahukan. Ketika jatuh temponya nanti harus diberitahukan sama si nasabah. Dan yang ketiga, beberapa jenis dana tidak boleh lagi invest langsung. Tidak boleh lagi invest lewat reksadana. Harus invest langsung. Makanya ada beberapa dana yang ditarik. Ada 7 dana yang ditarik, nggak dikeluarin lagi, tapi 2 akan di-relaunch bulan Agustus nanti. Itu regulation berubah. Dan saya kasih tahu teman-teman, tahun depan regulasi tentang asuransi unit link ini akan nambah lagi beberapa hal. Contohnya regulasi tahun depan, yang pertama itu Anda harus bikin nilai produk asuransi ini, PGB, PSGB ini punya nilai uang pertanggungan jiwa, sekarang minimal 20 juta ya, sekarang nanti minimal 100 juta. Gitu ya, nanti 100 juta baru pakai link term segala macam. Yang kedua, nilai tunai. Nah ini penting nih, ilustrasi nilai tunai. Sekarang ini kita berapa? Ada yang tahu nggak? Equity berapa? 5? Berapa? 5, 10, 15, betul ya, ada yang 12 terakhirnya. Nanti itu perusahaan-perusahaan lain sekarang ini cumi-cumiin kita, betul ya? Maksudnya bilang, ini bagus di saya dong, saya nih investasinya lebih bagus. Iya, karena ilustrasinya 18-21. Kita menghadapi tantangan di situ. Karena mereka bikin ilustrasi bisa besar-besar. Nanti Prudential harus tunduk, semua perusahaan harus tunduk sama OJK, harus satu, sama semua. Untuk equity sama semua, rendah sedang tingginya. Gitu ya. Nanti beberapa hal banyak diatur, tapi itu regulasi berubah. Nah yang saya tambahkan ini menarik, customer expectation. Pada waktu pandemi terjadi, saya mau tanya Bapak Ibu, ekspektasi nasabah berubah nggak?
Dulu waktu contoh tadi ada siapa tadi yang Cevoni kan bilang ada orang mau klaim. Mungkin dulu kita ditelepon nasabah mau klaim. Misalnya Cevoni mau klaim nih ini. Oke Pak, rumah sakitnya di sini. Sekarang zaman WFH ini, zaman pandemik, ekspektasi nasabah juga berubah. Ekspektasi nasabah pengennya dilayani lebih lagi karena kamu nggak ngapa-ngapain, kamu di rumah juga kok gitu ya. Jadi pengennya apa? Pengennya itu kita mengantarkan nasabah, bahkan kita yang check ini nasabah. Betul? Pengennya kita udah ada di rumah sakit ketika nasabah datang. Ini udah siap semua, tinggal tensi. Nah, pengennya begitu. Yang kedua, expectation nasabah berubah. Kenapa? Karena kita sekarang di rumah terus, bisa ngehubungin setiap saat, bisa ngebantu setiap saat. Saya cerita teman-teman, ada satu pengalaman menarik, ini boleh ditiru ya. Ini kejadian nyata di Singapura, Prudential Singapura Bapak Ibu. Anda tahu Prudential Singapura itu agentnya cuma 5 ribuan. Satu perusahaan itu cuma 5 ribuan dan jumlah penduduk Singapura berapa tuh Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Kira-kira 5 jutaan, betul ya? 4,5 sampai 5 jutaan. Anda tahu top agent nomor 1 Singapura, Prudential Singapura, 1 tahun jual case berapa banyak? Nomor 1 topnya. 100, 200? Enggak mungkin 1000 Pak. Berapa? 800 guys ya. Anda tahu di negara sekecil itu, kalau di Indonesia mungkin gampang, tapi di negara sekecil itu dengan jumlah agent hanya 5.000, top satunya jual 874 polis. Di masa pandemik tahun 2021. Gimana caranya? Dia lakukan e-prospecting 100%. Nggak ketemu orang, di sana lebih lockdown ya. Apa yang dilakukan? Ini yang menarik. Salah satu triknya, customer expectation itu jadi hal yang penting. Kenapa? Dia sebelum melakukan prospecting secara Zoom, mungkin WA call, WA video call, betul ya. Sebelum melakukan itu, biasa kan orang paling susah ya, Zoom-Zooman tuh males, apalagi prospek gitu ya. Tapi dia punya cara yang menarik. Contoh, dia mau prospek jam 3 sore. Dia dari jam 1, jam 2 udah pesen. Anda tahu ya, GrabFood di sini juga bisa pesen. Jam sekian dikirim, betul? Dia set jam 2.55 makanannya tiba di tempat. Jadi dia beliin apa? Beliin makanan yang paling enak di daerahnya nasabah. Contoh, ada soto ayam paling enak. Dia pesankan, dia kirim dulu. Jadi jam 2.55 nasabah buka pintu terima kiriman makanan. Oke? Saya mau tanya kalau Anda jadi nasabah, ketika Anda terima makanan dari calon agent Anda, pertama sekali Anda merasa apa? Happy, apalagi? Surprise kan, kaget. Ini ngirimin loh. Nanti jam 3 ada janjian Zoom sama saya. Oke, jam 2.55 dia terima makanannya. Ketika jam 3 Zoom-Zooman, pertama sekali dia Zoom, dia ngomong apa ke kita? Thank you. Thank you ya, baik banget ya. Nggak cukup Pak, nggak cuma di situ. Sekarang zaman elektronik, zaman sosmed, betul? Dia apain? Dia foto makanannya, betul? Terus dia apain? Posting, dia upload, di posting di sosmednya. Di IG-nya bilang apa? Di tag nama agentnya. Saya dapat kiriman ini loh, keren banget pelayanannya. Oke, apa yang dilakukan? Itu dia lagi membranding agent, itu lagi membranding namanya. Dan dari situ banyak orang klik, senang-senang dari referensi. Teman-teman, dia bisa closing 874 case, itu dari mana? Ini agen tahun keempat loh, bukan agen tahun ke-20 loh, agen tahun keempat di Singapura. Tahun pertama, 2 tahun pertama dia lakukan cold calling, nggak ada, canvassing, nggak ada referensi apa segala macam, dia lakukan cold calling 2 tahun. Dari 2 tahun cold calling dia dapat 300 nasabah. Ya, ini tahun ketiganya masuk pandemik. Tahun ketiga pandemik dia dari 300 nasabah bisa dapatkan 400 nasabah. Dan tahun keempat kemarin 2021 dari 300 sampai 100 ini nasabah, total dia bisa dapat 800 case. Dari mana? Referensi. Referensinya dari mana? Dari sosmed. Jadi customer expectation berbeda sekarang. Teman-teman boleh posting apapun lah, makanan segala macam, makan di mana diposting boleh. Tapi Pak Wibi saya tahu postingnya tentang education, literasi keuangan. Bagaimana menjadikan nasabah itu penting banget. Pentingnya asuransi itu penting Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang siapkan untuk mensupport bisnis kita dengan branding kita di sosmed. Oke, itu yang terjadi ya. Sekarang saya bilang ini many things change, banyak hal berubah. Yang kuning, yang hitam tulisan apanya? Many things remain the same, masih tetap sama. Apa sih yang sama? Ini loh teman-teman. Ya, bisnis prinsipal kita tetap sama. Meskipun pandemik atau tidak, bisnis kita sama. Kalau Anda agent mau produser yang bagus, pasti Anda yang bawah lakukan prospecting, fact finding, dan presentation dan closing. Tapi kalau Anda leader, nomor 1 itu nggak berubah. Line pertama itu sebagai leader. Apa? Recruiting, activation,
developing, coaching. Itu terjadi terus. Ada pandemi atau enggak. Jadi Bapak Ibu tolong pahami ini, Anda harus bersikap seperti orang yang menyesuaikan dengan keadaan. Pandemik jalan, iya, tapi kita harus lakukan yang benar. Lakukan seperti ini supaya Anda mengikuti perubahan regulasi, perubahan customer expectation, itu penting. Oke, sekarang saya masuk sedikit Bapak Ibu, apa sih yang namanya successful network builder? Ya, teman-teman, sejak 2017 kita masuki era yang namanya bagaimana kita bisa sukses melalui 3 tier 6 generasi. 3 tier agent AD 6 generasi. AD1 sampai AD6 gitu ya di Prudential Indonesia. Saya nggak mau panjang-panjang Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Apa sih tujuan Anda di Prudential? Halo Bapak-bapak yang di kantor, apa tujuan Anda di Prudential? Datang ke sini ngapain Pak? Woi, sudah tinggal dibaca sih sebenarnya. Ya, yang jeli tinggal baca. Membangun bisnis, membangun yang namanya kerajaan bisnis kita. Betul? Membangun bisnis itu kayak apa sih? Yang pertama jelas mulai dari agen, AAD, AD, ujung-ujungnya pengen EAD, Executive Agency Director atau AD6. Betul ya, setuju ya? Apa sih AD6? Ketika Anda punya 6 AD ke samping dan 6 AD ke bawah. Nah, yang bawah itu faktor enabler, faktor pendukung, faktor support Anda bisa sukses. Ya, Anda harus menciptakan lebih banyak lagi AD selanjutnya. Untuk tujuannya adalah menjadi agency, Executive Agency Director, AD6. Tetapi bagaimana caranya menciptakan AD1, AD2, AD3? Tentunya kita nggak mau bikin bisnis ini seperti tusuk sate. Tahu nggak tusuk sate teman-teman? Sate apa? Lurus, satu-satu dagingnya, betul ya. Jadi kalau kita AD6, jangan sampai cuma satu-satu ke bawah. Kalau kita sekarang masih AAD, kita cuma punya agen aktif 1, 2. Itu bagus nggak? Bahaya teman-teman. Kalau Anda pengen menjadi agency director AAD yang kuat, Anda harus punya agent aktif yang cukup. Buat Anda agent, jangan khawatir, saya juga akan menyampaikan bahwa kalau Anda mau jadi AAD, Anda harus rekrut yang banyak, rekrut yang kuat supaya naik AAD-nya dalam keadaan sehat. Gemuk gitu ya, nggak usah lihat perut saya Pak, memang gemuk. Ya, gemuk gitu ya, dalam rangka pengen menciptakan supaya AAD ini naik level dengan gemuk. Salah satu yang penting teman-teman, waktu kita membangun bisnis ini, kita harus punya agent aktif yang cukup, yang jualan tiap bulan, yang punya nasabah yang kayak tadi ya Ibu Lisa ya, keren banget ya, bisa closing tiap bulan, bahkan kalau bisa tiap minggu, supaya Anda punya produktif, supaya Anda punya nantinya menjadi AD yang sehat gitu ya. Nah, salah satu yang paling penting teman-teman, kita mau belajar sedikit saja, ini udah tahu pasti, saya ulang sedikit aja karena banyak yang masih belum jelas. Ya, apa sih yang didapat oleh agent sebagai produser ya, apa sih yang Anda dapatkan waktu masuk di Prudential? Ada empat sumber penghasilannya produser atau agent. Yang pertama komisi, saya sudah nggak bahas karena Anda sudah tahu tergantung produknya, betul ya, ada yang tradisional, ada yang unit link. Tapi yang kedua ada juga bonus produksi, bonus konsistensi, sama bonus MDRT. Saya mau bahas 3 hal itu saja. Yang pertama bonus produksi Bapak Ibu. Pernahkah Anda sadar, pernahkah Anda ingat bahwa ada potensi income yang besar dari setiap produksi Anda? Ada yang namanya bonus produksi. Bonus produksi itu berapa? 40% dari komisi tahun pertama. Jadi semua polis yang issued di tahun pertama, berapapun komisinya, Anda dapat 40% tambahan. Mau nggak? Halo, mau nggak? Mau ya, karena ini memang hak Anda. Ini yang Anda harus kejar. Dengan minimum EPA per tahunnya, tahun depannya itu 90 juta dan 80%. Ini yang teman-teman harus lihat konsistensinya ya. Yang kedua, ada yang namanya bonus konsistensi, lebih gede lagi, 45% bukan 40%. Yaitu syaratnya ini bayarnya kuartalan dan minimum 3 polis 1 kuartal. Jadi sepolis sebulan aja 1. 15 juta lagi EPA-nya. Ini jangan dikejar Bapak Ibu ya. Ini harus jadi habit, udah pasti harus dapat. Karena setiap komisi tahun kedua Anda dapat 45% semua komisi-komisinya. Ini haknya agent dan Anda harus dapat. Ingat, ini bayar kuartalan, berarti Juni ini kuartal kedua ada bonus konsistensi yang siap dibayarkan. Berapa jumlahnya? Gunawan sebagai ADS, Pak Gunawan sudah kasih.
Singapura itu dia lakukan prospecting berbeda, ya dia cari customer expectation yang berbeda, dan nasabahnya nasabah tadi nggak semuanya beli loh ya. Ketika di prospek nggak semuanya beli, tapi minimal dia dapat referensi, itu yang penting. Dia sosmednya diposting sosmed, ya makanannya diposting, di tag nama agennya, dan itu jadi viral kemana-mana, orang pada lihat, oh ini agennya nih ya. Nah sekarang di Indonesia kita gimana? Bisa lakukan itu nggak? Bisa ya, yang tadi kayak Singapura tadi idenya. Nah, apalagi yang kita bisa lakukan? Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua tenang, Prudential punya solusi, punya alternatif. Bagaimana prospek zaman now? Dulu teman-teman mau prospek perlu 2 jam, 1 jam perjalanan. Udah mau deket, udah mau nyampe ke tempatnya. Contoh janjian di kafe jam 2. Udah mau nyampe di kafenya, ya contoh di TP, udah sampai di bawah TP, nasabahnya telepon. Aduh Pak, nggak bisa Pak, nggak jadi. Anak saya tiba-tiba mau ke sini. Aduh Pak, tiba-tiba ada tamu. Sering nggak teman-teman kayak gitu? Sering? Nah sekarang bagaimana caranya? Kita tetap di rumah dulu, lakukan pre-prospecting. E-prospecting, electronic prospecting. Bapak Ibu udah pernah tahu ada yang namanya link agent referral? Udah pernah tahu? Ini siapapun bisa pakai. Teman-teman udah pernah tahu belum? Dari PruLeads. Ya, tapi ini nasabahnya cari dewek Pak, bukan dari PruLeads. Kita yang cari sendiri. Ini yang namanya prospek zaman now, sehari 24 jam bisa prospek kapan saja, kepada siapa saja, di mana saja. Bahkan celana pendekan, belum mandi, terserah Anda bisa lakukan prospecting. 1 jam prospek 50 orang, gimana caranya? Pakai ini, link agent referral. Ini namanya e-prospecting, pre-prospecting. Sebelum ketemu orangnya, kirim dulu ini. Apa sih? Kalau Anda mau nyapa orang, Anda punya di phone book ada 500 orang, segala macam. Bagaimana caranya 500 orang ini jadi nasabah Anda semua? Caranya tentu saja kita harus hubungi dia, betul ya? Hubungi orang-orang ini. Kalau kita hubungi langsung telepon, Pak Andre, saya punya produk bagus banget nih, Bapak mau beli nggak? Jawabnya apa? Pasti enggak, betul ya? Tapi Pak, halo apa kabar gitu kan? Pakai WA dulu, kenalan segala macam. Bukan kenalan, mengingatkan kembali. Mungkin udah setahun nggak ngobrol. Kita ngobrol lagi lewat WA, lewat apa? Terus ngobrol kasih cerita tentang iklan-iklannya Prudential, tentang bagaimana produk-produk Prudential, tapi nggak langsung jualan. Yaitu pakai ini, link agent referral. Teman-teman, ini yang terjadi ya, link agent referral, ini bulan Maret di launching. Lewat apa sih? Kita bisa bagikan iklan dan link referral dari Prudential lewat sosmednya kita, ya IG, Facebook, TikTok, atau dikirim langsung ke nasabah, ke WhatsApp, ke lainnya nasabah, calon nasabah kita sendiri. Ya, bagaimana caranya? Kirimkan, bagikan, dapatkan prospek baru. Mereka cuma klik, nanti saya cari kasih ceritanya, dan itu jadi nasabah Anda. Bapak Ibu, ini link agent referral sangat mudah. Yang pertama Anda buka Prufos, biasa Prufos, ada garis 3, ada PruLeads. Anda klik yang bagian atas, bagikan link. Bagikan link, nah ini adalah Anda membagikan iklan-iklannya Prudential. Ya, iklan-iklannya Prudential Anda pilih, mana yang mau dipilih, mau yang dikirimin, klik tombol share, nanti kirim atau ke sosmednya Anda, atau ke WhatsApp atau lainnya nasabah. Nasabah klik cuma ngisi 2 aja, nama dan nomor handphone. Ketika nasabah submit klik, maka akan masuk ke PruLeads Club-nya Anda bisa closing. Apa manfaatnya? Ikutan link agent referral. Ini buat siapapun ya, siapapun bisa lakukan. Prospek ke semua orang se-Indonesia terserah, bisa. Kirim aja WhatsApp-nya, kirim lainnya, iklan-iklan Prudential. Nah, dari sini teman-teman kita tahu keuntungan menggunakan link agent referral. Buat agent ini loh 5 keuntungannya. Ya, jelas dapatkan prospek baru. Kirim aja, mau ada yang komen, ada yang enggak, terserah. Kirim aja atau posting di Instagram Anda. Tapi kalau mereka ada yang nyangkut 1 dari 30 kita kirim 1 aja, itu jadi prospek kita loh. Ya, prospek kita lebih tajam lagi. Yang kedua, hemat waktu. Anda dari rumah jam berapapun bisa kirim. Lebih aman. Kenapa? Karena itu berupa link. Ketika linknya, misalnya saya kirim ya link ke Rio. Rio kirimin lagi ke Pak Andre, kirimin lagi ke Gunawan. Kemanapun link itu dibagikan, ketika mereka klik akan balik ke saya semua. Ya, jadi ke agent yang awal gitu ya, lebih aman. Terus distribusi real time langsung saat itu juga. Dan ada kejar kontes hadiah ya, menariknya. Bapak Ibu buat nasabah ada untungnya juga. Dia cuma gampang banget registrasi nomor handphone dan nama dia, dan kalau dia closing dapat 200.000 OVO point. Lumayan ya buat ngopi-ngopi. Bagaimana statistiknya? Ini teman-teman, sejak di launching Maret sampai 31 Mei, 1.308 agent sudah lakukan ini. Dan sudah submit 1.586
SPAJ menggunakan LAR ini. Jadi menarik sekali, prospek anytime, kapanpun Anda ini buat jalan membuka untuk menceritakan Prudential. Ya, teman-teman, itu dari Prudential, dari saya, produser. Satu lagi yang topik saya bawakan tentang leader, saya nggak panjang-panjang. Leader udah tahu semua. Kalau Anda produser, agent di sini, agent ya statusnya, ayo naik satu level lagi jadi AAD. AAD jadi AD. Karena apa? Karena kita pengen sekali membuat masa depan kita lebih besar dari masa lalu. Ya, leader jelas tadi selain dapat produser ya, dapat kompensasi, dapat penghasilannya, leader ada tambahan 3 langsung kompensasi. Saya nggak bawakan yang duanya, saya mau bawakan satu saja, off-riding basic kita sebagai AD. Tapi setelah Anda jadi AD1, AD2, AD3, AD6, ada OR Generation Basic, ada OR Generation Booster ya. Nanti teman-teman akan dapetin selanjutnya. Saya bawain satu saja, yaitu mengenai off-riding. Bapak Ibu, ini yang Anda lihat, off-riding Anda sebagai agent, kalau agent nggak dapat off-riding. Kalau Anda naik jadi AAD, udah dapat yang namanya off-riding. Ya, 45% tahun pertama, 30% tahun kedua. Kalau Anda naik jadi AD, ya, yang tadinya itu totalnya 70 dan 40, teman-teman. Jadi 110 ya. Kalau Anda directnya AD direct Anda punya berarti 70 dan 40. Ini off-ridingnya luar biasa, totalnya 110 Bapak Ibu, ya. Jadi pastikan Anda yang agent semua harus jadi AAD. Setuju? Setuju? Nah, Anda yang udah AD, cetak banyak-banyak AD, intinya gitu ya. Nah, teman-teman, saya nggak panjang-panjang, saya akhiri aja. Hari ini sudah hari ke-178 tahun 2022. Nggak kerasa ya, kayaknya baru Januari, berarti sudah 177 hari lewat di tahun 2022. Dan ingat, waktu jalan terus, nggak ada waktu berhenti dulu, nggak ya. Pertanyaannya yang paling penting, apakah kita lebih dekat kepada goal kita? Atau malah jauh dari goal kita. Goal kita udah ditentuin ya dari awal, pengen ini, pengen itu. Apakah kita lebih dekat atau lebih jauh? Contohnya lebih dekat apa? Anda lakukan activity nggak di bisnis ini? Anda prospecting nggak? Ya, Anda tadi bisa hubungin calon nasabah Anda nggak? Anda bisa lakukan rekrutmen nggak? Anda lakukan apa nggak? Pokoknya setiap aktivitas yang mendukung bisnis ini berarti Anda sedang mendekatkan diri dengan goal Anda. Jadikan tahun ini tahun yang luar biasa, tahun pencapaian yang sangat luar biasa. Karena banyak orang-orang melakukan itu. Di Prudential kemarin Anda tahu 1.000 orang berangkat ke Bali untuk Awards Night. Ya, ini Anda harus Anda pikirkan bahwa selama masa pandemik pun orang tetap berproduksi. Ingat tadi agent yang berhasil adalah agent yang benar-benar tahu dan memanfaatkan situasi, betul ya, bisa beradaptasi dengan keadaan kita. Agent yang survive itu adalah agent yang benar-benar melakukan aktivitas, teman-teman ya. Tahun 2022 bulan Juni ini akan akhir, second quarter, start strong. Anda udah mulai dari awal, finish 2022 Juni ini 4 hari lagi masih ada waktu dengan lebih kuat lagi, stronger. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Terima kasih banget Pak Didi. Oke, untuk berikutnya berarti kita akan memanggilkan kembali. Tapi kita dapat sesuatu banget tadi ya. Kita banyak banget kita dapat hari ini dari Pak Didi informasinya. Untuk sebelumnya kita akan memanggil kembali ke Pak Victorio ya. Betul. Berarti untuk pembicara berikutnya mungkin Pak Victorio men-sharingkan beberapa informasi juga. So keep tetap online ya. Yang tadi sorry banget ada gangguan. Kebetulan internetnya di kantor nggak tahu kenapa. Ya, jadi itu first time ya teman-teman ya. Nah ini kita langsung panggilkan aja ya. Jadi betul, kita langsung panggilkan. Membuang waktu, kita panggil ini Pak Victorio ya. Kita panggil tuh Pak Victorio. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Victorio. Waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih. Apa kabar semua? Yes. Oke, masih semangat ya. Ini saya nggak biasa duduk. Ini enak berdiri, lebih semangat ini ya, teman-teman. Oke, tadi Pak Didik sudah ngasih beberapa info. Saya tambahan aja, teman-teman. Jadi saya tadi Pak Didik, waktu yang terlewatkan. Kalau saya, bagaimana hari ke depan? Hari ke depan Bapak Ibu tinggal 3 hari lagi. Wow, ya 28, 29, 30. Ya, dan tanpa terasa Bapak Ibu, sekarang kita sudah tinggal 187 hari lagi 2022 berakhir. Pertanyaannya kita sampai di mana? Nah, ada satu fakta yang cukup mengejutkan teman-teman. Ini rapornya leader SB10. Ya, nah year to date Halfman June. Ini fakta yang cukup menarik. Jadi teman-teman semua ini total leader SB10 itu ada 40 AAD. Yes, ada 40 AAD
Nah, saya nggak tahu ternyata di sini tulisannya kelihatan kecil ya. 40 AAD, teman-teman, 4 liternya itu direct unitnya 150 juta ke atas. Ya, Pak, kenapa kok saya pakai 150 juta? Karena kita di sini kalau seorang leader yang baik, dia sudah harus melewati MOC, benar nggak? 300 juta kan? Harus melewati itu. Nah, ini pun saya pasang yang minimal aja 150. Ya, teman-teman, 150. Jadi 4 liter aja yang 150 juta ke atas, yaitu 10%. 14 liter, ini supaya matanya melek, itu 149 sampai 50 juta. Year to date, Halfman Juni, 35%. Dan 22 liter itu survive under 50, teman-teman. Bagaimana dengan AD, Pak? Mari kita lihat. Ya, ini tadi kemarin Pak Wibit tanya ke saya, ya. Beliau kasih materi yang cespleng, ya Pak ya. Nah, ini cespleng. Bagaimana dengan AD-nya? Puji Tuhan, AD-nya ini, ya teman-teman, ya. Khusus seru ini justru ya. Oke. Nah, AD-nya ini Bapak Ibu 7 liter di atas 300 juta. Ini grup ya, grup. Salah ya, ini bukan direct unit, grup ya. 7 liter direct group, bukan DU ya, mohon maaf ya, ini salah nulis. Direct group itu di atas 300 juta, yaitu 44% ya. 7 liternya 299 sampai 100. Ya, itu 44%. Hanya 2 liter yang survive di bawah 100 juta, teman-teman. Siapa itu? Ya, saya nggak tampilin ini datanya, Pak. Ya, tapi teman-teman bisa evaluasi, Anda lihat sendiri di Proofforce, ya. Ternyata di sini ayo kita mulai berbenah. Ini sekarang sudah Juni 2022, teman-teman semua. Jadi bagaimana nanti di 2022 akhir? Ya, saya percaya action change thing. Benar nggak Bapak Ibu ya? Kita nggak peduli masa lalu, yang penting adalah apa yang kita lakukan sekarang. Karena masa depan tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Setuju Bapak Ibu? Oke, boleh tepuk tangan dong supaya semangat di malam hari ini. Yes. Nah, Bapak Ibu, action change thing Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Kita harus cek poin di kuartal kedua. Apa yang terjadi? Kita harus cek poin Bapak Ibu ya. Di kuartal kedua itu adanya LAB, LAC, bonus konsistensi, AB, MOC standar, bonus produksi. Ya, MDRT itu kalau Anda menjadi seorang masterpiece ya, atau seorang yang mempunyai karya agung, production club, trip. Nah, ini checkpointnya bagi Anda semua Bapak Ibu. Nah, apakah Anda capai ini? Nah, Bapak Ibu, saya kasih garis bawah. Yang sebelah kiri itu adalah normal mestinya. Banyak orang puas dengan yang sebelah kiri. Harusnya teman-teman semangatnya capainya di sebelah kanan. Betul nggak? Ya, production club itu maksudnya sebagai leader juga loh Bapak Ibu. Kan production club bisa capai sebagai leader. Saya coba tes nih Bapak Ibu semua. Kalau production club sebagai seorang leader, contoh nih Star Club. Kalau pakai promosi 2 berapa targetnya? Ada yang hafal? Star Club promosi 2 berapa? 1,25. Bapak Ibu harus hafal. Kenapa? Supaya Anda capai. Sekali lagi nih, production club untuk Star Club. Promosi 2 liter berapa? 1,25. Ayo teman-teman kejar itu. Kenapa? Karena harus mempromosikan. Yes. Oke. Next teman-teman semua. Nah, ini adalah LAB terbaru yang Halfman Juni. Ya mohon maaf tulisannya kecil ya, karena saya nggak ngerti formatnya gini. Saya pikir slide putih PowerPoint besar ya, atau layar besar. Teman-teman, ini adalah teman-teman untuk LAB. Ya teman-teman, di sini teman-teman mohon maaf, per Halfman Juni belum ada yang capai loh guys. Ayo semangat. Ya teman-teman semua ya, ini leader dulu, setelah itu saya produser. Ayo semangat. Di sini Bu Foni yang terbesar ya 191. Yes, bagus. Tapi kurang 1 activation. NAA ya. Kurang 1, sorry, bukan NAA, kurang 2 activation. Minimal kalau 25 juta berapa activation Bapak Ibu? 2. Kalau 50 juta berapa activation? 3. Kalau 75 berapa? 4, teman-teman. Nah, ini adalah sayang nih Bu Foni nih yang ada di sini tadi ya, sharing ya. 141 harus nyari 4 activation. Masih ada waktu tersisa. Nah, ini ada submitan, yang sebelah kanannya adalah submitnya. Dia sudah submit berapa, teman-teman? Dan ada periode win-nya, teman-teman. Ayo kejar LAB, masih ada waktu, teman-teman. Oke, yang semangat kejar LAB ngomong yes. Yes, yang di online juga ketik yes dong ya.
Oke, ini LAB. Saya nggak lama-lama karena materi ini atau report ini pasti saya yakin Pak Gunawan juga sudah berikan, teman-teman. Ya, nah, teman-teman, bagaimana dengan LAC? Teman-teman, LAC Halman Juni kuartali kedua, ya masih belum ada yang capai loh, guys. Teman-teman semua, ya Anda lihat di sini, Pak Tanto di sini ada ya, yang tertinggi nih saya bacakan. LAC kuartali pertama, yes, good, capai ya, warna biru. Dia sudah achieve full kriteria. Tapi bagaimana dengan LAC kuartali kedua? Sayang, kurang 1 NAA. Pak Tonto ada di sini, ya. Lalu Bu Foni, ya, sudah capai 200 kurang 1 NAA. Teman-teman, eman banget loh kalau Anda nggak lakukan ini. Ya, lalu Pak Andi Gunawan ada di sini, ya. Kurang Pak Winas, ya, ada di Zoom, saya percaya. Ayo. Ya, ini teman-teman, ini adalah kekurangannya. Terus itu saya sebelah kanan progress submitnya. Masih ada waktu, teman-teman. Ya, jangan menyerah. Tadi dikatakan masih ada waktu 3 hari ke depan. Yang semangat boleh tepuk tangan dong, capai LAC dong. Woi. Ayo, jangan menyerah, semangat. Nah, teman-teman semua, ini datanya saya yakin Pak Gunawan juga sudah berikan. Halman Juni, ya teman-teman semua, ini yang capai 20 juta ke atas loh, yang ke bawah saya nggak tampilin, ya nggak cukup slide-nya. Nah, teman-teman, bonus konsistensi, tadi Pak Diti sudah menjawabnya dan tadi sudah dijelaskan. Bonus konsistensi, sebenarnya saya tanya ke teman-teman semua, ya di sini, yang ada di studio, maupun yang ada di Zoom, sebenarnya 15 juta, 3 case itu gampang atau susah? Gampang atau gampang banget? Ya, 15 juta 3 case itu 3 bulan loh, guys. Benar ya, teman-teman? Saya ucapkan kongres bagi yang sudah capai. Ini adalah yang sudah capai, teman-teman. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 orang sudah capai. Bonus konsistensi per Halman Juni, sekali lagi. Ini yang resmi sudah capai, teman-teman. Ya, kongres bagi nama-nama di atas. Namun, teman-teman, saya percaya SB10 itu timnya besar. Kalau 11 saya rasa kurang, teman-teman. Setuju nggak? Nah, ini yang teman-teman, coba Anda lihat di sini. Data yang ada di sini, bonus konsistensinya kurang lebih 2 juta ke atas. Kalau nggak capai, sayang. Ini adalah datanya. Kalau nggak capai bonus konsistensi, ada orang ngomong, Pak, menyerah itu enak. Salah. Menyerah itu butuh pengorbanan. Kalau Anda menyerah, 2 juta kurang lebih melayang, teman-teman. Setuju? Ini 2 juta melayang loh, teman-teman, kalau Anda menyerah. Sayang sekali, teman-teman. Zaman sekarang harga Lombok naik. Ya, harga minyak terus sedikit, Lombok naik. Kalau Anda nggak berjuang begini, inflasi akan kejam terhadap Anda, Bapak Ibu. Setuju ya, Pak Wifi? Ya? Teman-teman, ini yang kalau nggak kejar tuh sayang. Ini 2 juta ke atas kurang lebih. Nah, oke, saya nggak lama-lama karena ini data. AAB. Nah, bagi seorang agent di sini yang kan ini semua ya, nggak hanya leader, agent. Nah, ini yang capai AAB, teman-teman. Ya, sayangnya belum ada yang capai, guys, teman-teman semua. Ya, yang paling berpeluang yang kita kasih warna hijau nih, ya 45 juta. AAB ingat gak targetnya berapa, teman-teman? Ayo, AAB ingat targetnya berapa? Tadi kan di-sharein sudah. AAB berapa targetnya? 2 polis, kok yang jawab Pak Yudi aja. 2 polis, berapa case? 2 case. 2 polis, 2 case 25 juta, teman-teman. 2 case 25 juta. Teman-teman, ini kurang case-nya loh. Bu Shirley ini sayang sekali. Bu Linda juga sudah dapat case-nya, tapi EPA-nya kurang sedikit, teman-teman. Ya, ini yang capai AB 5 juta. Wah, pasti gerah semua ini ya. Ayo teman-teman semua, ya. Nah, teman-teman lihat itu sebelah kanannya yang sudah capai Mei dan April. Wah, ayo semangat. Yang percaya di sini seorang pasti leader, saya percaya kalau agentnya dapat AB, ayo semangat, tepuk tangan dong. Yang percaya agentnya dapat AB dong. Ya, teman-teman semua. Nah, ini AB, teman-teman semua. Nah, bagaimana? Teman-teman, saya menambahkan apa yang Pak Diti katakan tadi. Teman-teman, bonus produksi itu very, very vital. Pak, kenapa? Pastikan Bapak Ibu di sini minimal capai bonus produksi. Yes. Kenapa? Karena bonus produksi mengikat AA tahun depan.
Sekali lagi, bonus produksi mengikat AA tahun depan. Kalau Anda capai bonus produksi, tahun depan pasti aktif nggak? Karena ada bonus konsistensi, teman-teman. Ya, 15 juta 3 case tahun depannya kan? Jadi kalau Anda dapat bonus produksi, Anda akan terikat secara positif untuk tahun depannya aktif. Benar nggak? Kalau Anda sebagai leader, pastikan agent Anda capai bonus produksi. Supaya apa? Tahun depan aktif. Yes? Setuju teman-teman semua? Jadi bonus produksi itu sangat vital. Bayangin sekarang di sini contohnya adalah Pak Andi. Pak Andi punya 10 agent capai bonus produksi. Jadi produksi Pak Andi gampangnya berapa? 900. Keren nggak teman-teman? Dan agent kalau capai bonus produksi, pasti mau bermimpi lebih kan? Promosi kek, dia mau production club kek. Yes teman-teman semua? Jadi saya ngomong di awal, mumpung ini masih di pertengahan tahun teman-teman semua. Kejar agent Anda supaya dapat bonus produksi. Setuju? Oke, tepuk tangan dong supaya semangat dong. Ya. Dan di SB10 atau di Trusty barusan 17 guys yang capai bonus produksi. Ayo tambah lagi. Ya, ini adalah yang capai-capai. Ya, kongres bagi yang capai di sini nama-namanya. Saran saya jangan lengah, Anda perbanyak. Saran saya perbanyak. Kenapa? Karena semakin banyak bonus produksi, semakin kuat tim Anda. Setuju? Ya, karena bonus produksi mengikat active agent tahun depan. Kalau Anda pingin agent Anda konsisten produksi tahun depan, kejar bonus produksi. Pertanyaannya, ada yang hafal nggak bonus produksi? Berapa bonus produksi? Oke, thank you. Syaratnya apa? 90 juta, teman-teman. Yes, 90 juta itu 1 tahun loh, guys. Prudential sudah memberikan itu supaya agent itu punya income yang layak aja, teman-teman. Meskipun itu belum tentu kaya, 90 juta itu, teman-teman. Jadi ini adalah 17 orang, baru 17. Tapi saya percaya, ya, cuma kok saya waktu ada di sini dapat iman nih, Trusty ada 250 orang capai bonus produksi. Ada amin nggak? Berarti nambah rekrut sekalian teman-teman. Ya, ini saya dapat visi nih. 250 orang capai bonus produksi. Wow, keren. Yang mendoakan mimpi saya terwujud, boleh tepuk tangan dong. 250, yes. Teman-teman, ya, angka dari mana? Nggak tahu kok saya dapat iman begitu Pak Wibi. 250 ya, tiba-tiba dapat. Nah teman-teman, saya nggak mau panjang-panjang ini, tadi Pak Diti sudah terangkan. Be careful ya, Prudential itu sudah menyediakan namanya all you can eat. Teman-teman kalau Anda makan all you can eat, makanya cuma sedikit aja, cuma sayur aja 1 lembar, rugi nggak? Rugi, teman-teman kejar namanya MDRT ya. Ini bagi Pak Tanto yang ada di sini, MDRT dapat 10 juta tahun ini. Pertengahan tahun ini sampai Juni. Wah, ini spesial buat Pak Tanto nih acara ini ya, yang tinggal sedikit. Lalu MDRT kalau menang lagi itu dapat 15 juta. Tapi kalau menang kedua dapat 25 juta, teman-teman. Saya enggak, teman-teman ini. Teman-teman ini adalah chaser MDRT. Ya, data-data saya. Nah, sayang nih ya, Pak Tanto ini di sini kurang berapa ini? 98 juta, guys, sayang. Ya. Enteng ya. Oke. Semua sepakat dong ya ngomong bisa Pak Tanto gitu. Oke. Ayo. Ya, Pak Tanto mewakili SB10 untuk menjadi MDRT yang pertama di SB10 Trusty. Tepuk tangan dong. Nah, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ini saya nggak mau menerangkan panjang lebar. Cuma Bapak Ibu siapa yang kemarin berangkat ke Bali bisa angkat tangan dong? Ya, Pak Andi juga angkat tangan dong. Wah, keren nggak teman-teman acaranya? Kurang lengkap. Yang datang tuh Agnes Monica loh teman-teman semua ya. Saya tuh sampai bingung teman-teman. Waktu Agnes Monica nyanyi, saya tuh batin di kursi penonton Pak Wibi. Saya tuh ngomong gini, kok bagus Kahitna ya? Mungkin saya terlalu tua ya Pak ya. Karena Agnes Monica tuh saya nggak banyak kenal lagunya, mungkin karena usia.
Nah, waktu saya tanya panitia, kenapa kok nggak ngundang Anmes, nggak ngundang Jutika? Teman-teman tahu nggak? Award Night itu adalah harga diri perusahaan. Jadi harus melakukan yang terbaik. Dan di saat ini, bintang Indonesia, penyanyi Indonesia termahal adalah Agnes Monica. Karena kita mau nomor 1, kita ngundang nomor 1. Tepuk tangan dong buat Prudential. Agnes Monica, teman-teman semua. Ya. Nah itu teman-teman ya, kurang lebih teman-teman. Nah, gedungnya juga keren banget teman-teman. Gedungnya itu biasa dipakai untuk KTT non-blok. Kalau Anda lihat gedungnya itu banyak bendera ya. Biasanya untuk kampanye parpol, bukan ya, untuk KTT non-blok teman-teman. Dan itu gedungnya saya dengar tuh harganya juga mahal sekali. Nggak enak ngomong di sini ya teman-teman ya. Mahal banget, saya nggak kepikir ya harga segitu teman-teman. Oke, lanjut teman-teman ya. Kejar PPC, kejar Production Club untuk SC, di PCC. Dan saya barusan tahu Pak Wibi, jadi ini pengalaman pertama saya ya menghadiri acara Award Night. Ya pengalaman pertama, ternyata saya barusan sadar, PPC itu adalah kasta terendah. Bahkan nggak diundang. Dan Star Club yang kelihatannya targetnya begini, ternyata duduknya agak belakang. Tengahnya tuh double Star Club yang paling dihargai adalah apa? PCC. Serve makanannya berbeda teman-teman. Jadi kalau double Star Club sama Star Club itu ngambil makanan sendiri di tengah. Yang PCC itu diambilin sama pelayannya. Yes. Bahkan waktu datang, aduh, keren sekali. Seneng ambil sendiri ya Pak ya, bisa tambah. Ya. Nah ya. Kalau konsep begitu beda. Teman-teman. Oke, next, nyambung lagi ya teman-teman. Acara sudah menuju hal yang menantang jamnya. Teman-teman, oke, gak iso ambil banyak dong. Wow. Ya kan adil. Ya, oke, ini adalah yang on the way, on target teman-teman semua ya. Pak Tanto nih ya lumayan nih, sudah capai kurang lebih adalah Premier Club. Wah, tepuk tangan dong ya. Wih. Yang lain OTW ya teman-teman ya. OTW teman-teman. Nah, oke, ini yang saya ngomong di atas 100 juta teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, kenapa kok saya ngomong ini insentif perlu Anda capai? Terus terang teman-teman, saya mau tanya ke teman-teman yang ada di sini sama pemirsa yang ada di studio sama yang ada di Zoom. Terus terang Anda nggak usah menyangkal deh. Hati kecil Anda ketika lihat teman-teman Anda lihat trip-trip lewat medsos, ada sedikit kepingin sebenarnya mau hadir nggak? Ada peribahasa begini teman-teman. Ada peribahasa. Ada peribahasa begini teman-teman. Jangan bunuh impianmu. Karena sekeras-kerasnya kamu pukul impianmu, kamu kubur impianmu, dia tetap bangkit di usia tua yang bernama penyesalan. Bisa ikuti teman-teman semua? Ya, jadi teman-teman, ya Anda nyesel kalau nggak berangkat teman-teman. Kenapa? Karena dia akan muncul terus. Eman ya. Nah, saya sudah ngomong, sudah konsentrasi ya, tapi bangkit berupanya penyesalan. Dipikir mak lampir ya Pak ya. Nah, teman-teman semua, jadi jangan bunuh impian Anda. Nah, ini terakhir dari saya ya, karena sudah menuju hari yang cukup menarik. Saya ada sedikit pertanyaan buat teman-teman semua di sini. Nah, kalau ini tulisannya kecil ya teman-teman, saya bacakan aja. Wah, ini supaya seger semua. Ada wanita hamil, ya, punya 8 anak. Waduh, 3-nya tuli, 2-nya buta, 1 gangguan mental. Dan wanita tersebut mengidap sifilis. Kira-kira Anda menganjurkan untuk menggugurkan kandungan nggak? Anda pasti tahu kalau orang kena sifilis, cewek, itu anak kalau lahir kemungkinan besar apa Bapak Ibu? Cacat. Kalau ada begini, ya tolong yang di Zoom juga bisa menjawab. Apakah Anda menyarankan untuk menggugurkan?
Ya untuk semuanya, gimana? Sarankan untuk gugurkan nggak, teman-teman? Kalau Anda punya teman demikian. Bapak sopo? Lek bapak aku tak suruh gugurno gitu. Ya. Oke. Kalau Anda menganjurkan gugurkan, Anda barusan menggugurkan, mana nih? Kok nggak kelihatan nih? Tidak, malah diserahkan beli polis loh ya. Next. Nah, Anda menggugurkan Van Beethoven. Teman-teman. Oke? Next. Nah, sekarang saatnya kita memilih pemimpin dunia, teman-teman semua. Nah, pemimpin dunia ada option A. Ya, dia suruh dihubung-hubungkan dengan politisi jahat, konsultasi dengan astrologi, punya 2 istri muda. Wow. Ya, perokok berat, minum 8-10 martini. Option B, dipecat 2 kali dari kantor. Waduh, selalu bangun sore hari, pernah memakai narkoba waktu kuliah. Minum whisky tiap sore. Nah, option C, dianggap pahlawan perang. Ya, vegetarian, tidak merokok, sesekali aja minum bir, sekali aja, dan tidak pernah selingkuh di luar perkawinan. Kalau Anda memilih pemimpin dunia, milih yang mana, teman-teman? Ada B, C, A, B, ya. Pasti yang milih A seneng rokok juga ya. Nah, A ya. Wah, ayo yang mana? Yang ada di Zoom, pilih mana? Oke, yang mana? Oke, kita sekarang ada yang A. Oke, ayo siapa lagi? Saya pilih Pak Rio. Saya kasih tebakan kok pilih saya. Kacau orang-orang ini. Lucu. Nah, oke, teman-teman semua. Semoga yang pilih Pak Rio ini cewek ya, bukan cowok ya. Pahit. Saya sepo di sini lihat cowok terus. Oh, ada cewek untung. Gak ketok, saking cowok tok. Eka cowok, aduh ada Eka rek. Aduh, butuh cewek saya. Nah. Lucu. Katanya nggak sanguin Pak, di sini banyak sanguin gitu loh Pak. Oke, mari kita lihat option A siapa? Option A adalah Franklin Roosevelt. Ya, Presiden Amerika ke-32. Ya, option B adalah siapa? Option B adalah Winston Churchill. Perdana Menteri Inggris, guys, teman-teman semua. Dan option C adalah Adolf Hitler, teman-teman semua ya. Oh, ini Yudi, teman-teman semua. Ya. Oke, teman-teman semua. Artinya apa, teman-teman semua? Artinya adalah apa? Sejarah mengajarkan teman-teman, meskipun Anda punya masa lalu buruk, meskipun Anda nggak capai, meskipun Anda lambat mulainya, meskipun Anda masih banyak pencapaian Anda, selalu masih ada waktu bagi yang mau berusaha. Benar nggak, teman-teman semua? Karena Tuhan belum selesai dengan Anda. Tuhan pasti akan menjadikan Anda pemenang. Jadi terakhir dari saya, teman-teman semua, tetap percaya sekalipun tidak melihat jalannya. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Sukses buat kita semua. Thank you. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rio. Luar biasa ya teman-teman. Luar biasa ya. Jadi insight yang strong insight banget ya. Betul. Nah, kita malam ini benar-benar having fun ya. Ya ini ada iklannya Komingan ya. Nah, ini tetap percaya sekalipun tidak melihat jalannya ya. Nah itu. Itu yang di belakang siapa itu? Komingan kelihatannya Pak Rio pengen dibonceng seperti itu Komingan. Ya teman-teman ya luar biasa ya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat luar biasa Pak Didi Suhardi dan Pak Victorio Kusumajaya. Oke. Nah sebagai ucapan terima kasih. Ya luar biasa banget ya. Jadi kita benar-benar strong insight banget dari Pak Didi Suhardi ya. Jadi saya ulangi lagi sekali, Pak Didi Suhardi ini adalah Head of Agency Business Development Asia. Sedangkan untuk yang tadi terakhir seluruh Indonesia. Indonesia. Iya Indonesia. Asia. Oh ya udah. Gak apa-apa. Kita doakan aja Pak. Kita doakan aja Pak. Kita doakan aja Pak.
manjur semua Benar, Pak Didi, benar. kelihatannya Pak Didi. Oke, kemudian ada yang kedua tadi adalah Pak Victorio Pak Victorio, Kusumadaya, di mana dia adalah seorang Regional Agency Development Director, RADD-nya kita ya. Betul. So tadi benar-benar strong insight banget. Kita juga ngucapin terima kasih masih menyempatkan waktu untuk berbagi motivasi ya. Yes, dan dengan hari ini kita. benar-benar spesial banget. Dan ini sebagai ucapan terima kasih kita. Yes, kita ada memberikan bingkisan buat Pak Victorio dan Pak Didi. Pak Didi. Untuk penyerahannya kita panggilkan Bapak Pak Wibi KPM dong, kita pasti, ya, KPM. Pak Wibi ya. Oke. Silakan untuk Pak. waktu dan tempatnya. Pak. Satu-satu atau langsung dua Pak Wibi? Langsung aja dulu, dua oke. ya. Buat Pak Victorio dan Pak Pak Didi Didi, kita silakan. perlu tutup perut nggak? Kita perlu tutup perut. Oke, masih siapin mungkin Pak. Thank you banget Pak malam ini Pak, luar biasa banget Pak. Kita benar-benar dapat strong insight luar biasa hari ini. Jadi ingat ya kawan-kawan bahwa kita ini punya RADD dan kita punya Pak Didi. Ini benar-benar luar biasa ya. Kita selalu menghargai mereka sebagai seorang yang top dari manajemen. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Oke, foto dulu. Oke, Don kita minggir dulu Don. Iya. Ya berdua dulu, bertiga dulu. Gak apa-apa nanti sekalian. Oke. Oke. Thank you. Terima kasih Pak. Iya Pak, makasih Pak. Iya, makasih Pak. Mario, terima kasih Pak. Enggak Pak. Thank you. Oke teman-teman, jangan lupa M2 minggu depan kita hadir dan acara-acara yang kita ini kita tutup dan Kita minggu depan kita mulai M3. Jadi kita bulan depan. Jadi kembali lagi kita bulan depan kita akan menyesuaikan kembali. Kita akan kembali ke M3 ya. Jadi Monday morning motivasi. Oke. Ya. So jadi jangan lupa ya. Jadi kita akan berusaha kembali lagi ke kondisi kita yang bisa sebelum pandemi. Kita datang ke kantor, kita ramaikan kantor. Kita mendapatkan sesuatu yang baru selalu setiap Benar minggunya. sekali ya. Dapat motivasi yang baru. Di mana kenapa kok mesti Senin? Karena dari Senin kita punya 1 minggu. Betul sekali. Untuk bersemangat ya. Jadi sampai ketemu, see you next time untuk M3 minggu depan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semangat pagi. Thank you semua.